Wanita misterius itu bernama Mita. Ia merupakan seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di bawah naungan sebuah agensi profesional. Namun di balik tatapan kosongnya, Mita dikenal sangat terampil dalam segala hal. Konon, Mita selalu memenuhi setiap permintaan majikannya apapun bentuknya. Tidak peduli seaneh atau seberbahaya apa permintaan itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ia tak segan melakukan hal paling ekstrim termasuk membunuh. Di pagi buta itu, Mita datang ke sebuah rumah milik Asuda Keiichi, pria parubaya yang kini hidup bersama keempat anaknya. Namun belum lama ini, keluarga kecil itu baru saja kehilangan sosok terpenting dalam hidup mereka, di mana sang istri dan ibu yang bernama Nagiko meninggal dunia karena tenggelam di sungai dekat rumah. Sejak kepergian Nagiko, suasana rumah berubah kacau. Barang-barang berserakan di mana-mana, tanaman layu, cucian menumpuk, dan udara rumah terasa suram. Putri sulung mereka Yui kini duduk di bangku SMA. Ia berusaha sekuat tenaga menggantikan peran ibunya. Setiap pagi, Yui selalu bangun paling awal, menyiapkan sarapan serta membangunkan adik-adiknya dan sang ayah. Namun beban itu terlalu berat untuk gadis seusianya. Adik pertamanya Kakeru, siswa SMP yang cerewet dan sulit diatur. Ia sering ditegur karena malas menjaga kebersihan. Sementara Kaito, adik kedua yang masih duduk di bangku SD, dikenal penurut dan rajin belajar. Lalu ada si Suki, murid taman kanak-kanak yang masih belum bisa menerima kematian ibunya. Asuda, sang ayah, justru terlihat semakin menjauh dari anak-anaknya. Ia lebih sering mengurung diri di kamar mandi berjam-jam seolah tidak sanggup menghadapi kenyataan. Di pagi yang sama, sebuah paket datang ke rumah. Isinya adalah busudan atau altar kecil untuk mengenang orang yang telah meninggal. Asuda sengaja memesannya karena tepat hari itu adalah berakhirnya 49 hari meninggalnya Nagiko. Ia ingin keluarga mereka berhenti larut dalam duka. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Di depan pintu berdiri seorang wanita yang ternyata dia adalah Mita, pembantu rumah tangga yang disewa diam-diam oleh Asuda tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Ia akan bekerja dari jam 7 pagi hingga 8 malam mengurus seluruh pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, dan membersihkan. Kehadirannya tentu menimbulkan perdebatan. Namun karena tidak ada yang benar-benar bisa mengurus rumah dengan baik, akhirnya mereka sepakat untuk melihat seperti apa cara Mita bekerja. Saat mulai berkeliling rumah, Mita melihat toilet penuh jamur, kulkas kotor dan hampir kosong, jendela berdebu, tanaman mati, dan pakaian kotor menumpuk. Ia menatap semuanya tanpa ekspresi, lalu mulai bekerja dengan teliti. Hanya satu ruangan yang diminta untuk tidak ia sentuh, yaitu kamar mandi yang Nagiko. Tak terasa, pagi itu berlalu cepat. Keluarga Asuda baru sadar mereka hampir terlambat berangkat kerja dan sekolah. Sebelum pergi, Asuda menyerahkan uang belanja dan kunci rumah kepada Mita. Saat itu pula, Mita sempat memperhatikan dasi Asuda yang terpasang miring. Dan tanpa berkata apapun, ia mencoba merapikannya. Namun, momen itu justru dilihat oleh tetangga mereka yang terkenal suka bergosip. Malam harinya, Asuda pulang dan terkejut melihat rumahnya berubah total. Semua bersih, rapi, dan wangi. Di dapur, Mita tengah menyiapkan makan malam. Namun tak lama, terdengar teriakan dari kamar Yui yang panik karena ada kecoa. Saat semua ketakutan, Mita dengan tenang menangkap kecoa itu dan membuangnya tanpa rasa jijik sedikit pun. Hidangan yang ia sajikan malam itu membuat seluruh keluarga terpana. Setelah sekian lama, mereka kembali menikmati makanan yang layak. Tidak hanya pandai memasak, rupanya Mita juga mahir membantu Kaito menyelesaikan soal matematika, bahkan hafal semua anggota idol grup favorit anak-anak AKB48. Tak berselang lama, datang seorang wanita bernama Urara membawa bahan makanan. Dia adalah adik dari mendiang Nagiko sekaligus bibi anak-anak. Ia juga guru olahraga di sekolah Yui. Meski datang dengan niat membantu, namun setiap hal yang dilakukan Urara justru berakhir berantakan. Sebelum pulang, Urara menyadari bahwa ulang tahun Ki akan tiba 2 hari lagi. Ia mengusulkan untuk membuat pesta kecil meskipun keluarga itu masih dalam masa berkabung. Awalnya Asuda sempat ragu, namun akhirnya bertanya kepada Ki tentang hadiah yang diinginkannya. Dengan wajah sedih, gadis kecil itu berkata bahwa ia ingin bertemu dengan ibunya. Di mana jawaban itu membuat seluruh keluarga terdiam. Meski kakak-kakaknya berusaha menjelaskan bahwa hal itu mustahil, Ki justru menangis semakin keras.
Hingga akhirnya Urara berkata bahwa ia akan membuat Ki bertemu kembali dengan ibunya, di mana ucapan itu membuat Ki kembali ceria. Namun bagi Asuda dan anak-anak lainnya, janji itu justru terasa mengerikan. Setelah Mita menyelesaikan pekerjaannya hari itu, Asuda memberikan alamat rumah Urara dan menyuruhnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang direncanakan Urara untuk ulang tahun Ki. Hingga keesokan harinya, Mita mengunjungi rumah Urara dan disambut oleh ayah Urara yang juga merupakan ayah mertua Asuda. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Mita justru dimarahi karena Asuda dianggap pengecut yang tak berani datang sendiri. Sayangnya, Mita tidak mendapatkan jawaban pasti tentang apa yang sedang dipersiapkan Urara. Sore harinya, ketika Mita hendak menjemput Ki di taman kanak-kanak, ia melihat gadis kecil itu sedang bertengkar dengan seorang anak laki-laki bernama Tsubasa. Tsubasa mengajak Ki dengan mengatakan bahwa ia tak akan bisa bertemu ibunya yang sudah meninggal. Dalam perjalanan pulang, Ki bercerita bahwa Tsubasa pernah bilang seseorang bisa melihat ibunya lagi jika ia sendiri sudah meninggal. Ki yang percaya akan hal itu tiba-tiba mengajak Mita untuk melihat ibunya. Tanpa ragu, bocah kecil itu melangkah ke tengah sungai sambil menggenggam tangan Mita erat-erat. Ketika air itu menyentuh hingga ke bahu Ki, tiba-tiba Kakeru datang berteriak dan menarik tubuh Ki dengan panik. Dengan nada tinggi, ia menuduh Mita ingin mencelakai adiknya. Setelah kejadian itu, Kakeru menceritakan semuanya kepada Yui dan Kaito, mengatakan bahwa pembantu baru itu sangat berbahaya. Namun kedua saudaranya justru menertawakannya. Yui menuduh Kakeru terlalu paranoid, terlebih Ki sendiri mengaku bahwa mereka hanya ingin mengambil batu di dasar sungai. Singkatnya, hari pun berganti dan tibalah ulang tahun Ki. Di rumah, Kakeru yang saat itu sedang menjaga adik-adiknya dibuat panik oleh Urara bibi mereka. Niatnya membantu justru membawa bencana. Dapur penuh asap, perabotan kotor, dan anak-anak terpaksa bersembunyi di sudut ruangan sambil batuk-batuk. Begitu Yui pulang dari sekolah, ia mendapati Mita berdiri di halaman rumah sementara Urara sibuk di dapur. Rupanya, Urara ingin menyiapkan makan malam spesial sebagai pesta kecil untuk ulang tahun Ki. Semua ia rancang berdasarkan foto pesta tahun lalu, lengkap dengan baju dan celemek milik almarhum Nagiko yang kini ia kenakan. Ia berpikir jika pesta itu dibuat semirip mungkin dengan tahun sebelumnya, Ki akan merasa ibunya hadir kembali. Namun kenyataannya jauh berbeda. Saat hidangan disajikan, makanan terlihat berantakan dan rasanya tak karuan. Ki menatap meja dengan kesal lalu menangis karena semua itu tidak mirip sedikit pun dengan masakan ibunya. Ketika ditanya apa yang ia inginkan, Ki hanya menjawab lirih bahwa ia ingin melihat ibunya lagi. Lantas Urara pun langsung bilang, bukankah dirinya kini sudah mirip dengan ibu mereka? Di mana ucapan itu justru membuat Ki menangis lebih keras. Ia bahkan melarang Urara duduk di kursi yang dulu diduduki ibunya. Dalam kepanikan, Urara tak sengaja menarik taplak meja hingga makanan tumpah berantakan. Sang bibi yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi. Bersamaan dengan itu, Asuda sang ayah tiba di rumah membawa hadiah berupa boneka beruang untuk Ki. Namun tangis anak itu tak juga reda, bahkan ketika ketiga kakaknya berusaha menenangkannya. Hingga akhirnya Yui yang sudah muak langsung berteriak mengatakan bahwa mereka semua harus menerima kenyataan kalau ibu mereka telah meninggal dan tidak akan pernah kembali. Bahkan saking emosinya, Yui meminta Mita membuang semua barang milik mendiang ibunya dan membakarnya. Kaito dan Kakeru mencoba menghentikannya, namun sang ayah justru terdiam seolah tak memiliki tenaga untuk melarang. Mita tanpa ekspresi mulai mengumpulkan barang-barang itu satu persatu dan membawanya ke halaman belakang. Sembari menatap tumpukan itu, Yui menangis dan mengaku bahwa selama ini ia gagal menjadi kakak yang baik. Ia tidak mampu menggantikan peran ibu, tidak bisa memasak, mencuci, atau merawat Ki seperti seharusnya. Di tengah suasana penuh emosi itu, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Mita yang benar-benar menyiram cairan ke tumpukan barang dan menyalakan api. Kakeru yang tak terima langsung memukul wajah Mita berkali-kali, namun Mita hanya terdiam dan tidak melawan. Di momen itu, tangisan pun pecah. Kakeru mengaku menyesal telah sering bersikap kasar kepada sang ibu semasa hidup. Sementara itu Kaito menangis karena sadar betapa sia-sianya semua prestasinya tanpa sang ibu yang dulu selalu memujinya.
Puncaknya adalah ketika Ki dengan wajah penuh air mata mengaku bahwa ialah penyebab kematian ibunya. Ia teringat bagaimana dulu selalu menolak tomat mentah yang disiapkan sang ibu. Karena kesal, ia pernah berteriak dan menyuruh sang ibu untuk mati saja. Hingga beberapa hari kemudian, ibunya benar-benar meninggal di sungai. Rasa bersalah itu kini membebani hatinya. Dan itulah alasan kenapa Ki sangat ingin bertemu dengan sang ibu. Mendengar itu, sang ayah dengan lembut mengatakan bahwa kematian ibu mereka bukanlah kesalahan Ki sebab sang ibu sangat mencintai Ki. Tak lama kemudian, seorang tetangga datang dan marah melihat api besar di samping rumah. Ia menegur Asuda dengan nada sinis, mengatakan bahwa sejak istrinya meninggal, keluarga itu seperti kehilangan arah. Ketika Mita diminta memadamkan api, tiba-tiba ia mengarahkan selang air ke wajah si tetangga hingga membuat hiasannya luntur. Setelah api padam, di antara abu yang tersisa, Ki menemukan sebuah kotak kaleng berisi batu-batu cantik. Rupanya, itu adalah batu yang dulu ia berikan pada ibunya saat mereka berjalan di sungai, di mana sang ibu sengaja menyimpannya karena itu adalah hadiah pertama dari anak bungsunya. Mendengar itu, air mata Ki pun kembali jatuh. Ia kini tahu bahwa ibunya benar-benar mencintainya. Hingga di malam itu, mereka akhirnya merayakan ulang tahun Ki dengan sederhana. Dan setelahnya, Mita memasak ulang makanan yang sama dan kali ini rasanya benar-benar mirip dengan buatan sang ibu. Bahkan Ki yang biasanya menolak tomat mentah, kini memakannya perlahan. Ia berkata ia tidak ingin membuat ibunya kecewa lagi. Sebelum pulang, Asuda berterima kasih kepada Mita karena telah membantu keluarganya meluapkan semua perasaan yang terpendam. Namun Mita hanya menatap datar dan menyerahkan selembar tagihan, menyebut bahwa hari ini ia lembur 2 jam. Dan di saat itu juga, Asuda mengaku bahwa istrinya tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena bundir. Dan semua itu terjadi karena dirinya. Namun Mita hanya menanggapinya dengan wajah datar. Keesokan harinya, Asuda meminta Mita untuk merahasiakan apa yang ia katakan semalam tentang istrinya yang meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena bundir. Namun cepat atau lambat, ia pasti akan memberitahu anak-anak mengenai hal tersebut. Pagi itu, Ki menunjukkan kotak kecil berisi batu-batu milik ibunya. Ia memutuskan untuk menyimpan benda-benda berharga lainnya di sana. Bersamaan dengan itu, Yui yang penasaran bertanya pada sang ayah mengapa ibunya pergi ke sungai hari itu. Padahal almarhum selalu berpesan agar mereka menjauhi sungai itu karena arusnya deras dan berbahaya. Apalagi sang ibu tidak bisa berenang. Namun Asuda hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pembicaraan dengan mengajak mereka sarapan bersama. Saat sarapan, televisi menayangkan berita tentang seorang siswa SD yang bunuh diri karena dibully. Ki yang polos bertanya apa arti dibully. Karena tak ada yang menjawab, akhirnya Mita menjelaskan yaitu ketika seseorang melakukan hal-hal kejam pada temannya. Sebab manusia adalah makhluk yang lemah. Saat mereka menemukan orang yang lebih lemah, mereka akan menginjaknya tanpa ampun. Namun ketika mereka berhadapan dengan yang kuat, mereka justru mundur dan bersembunyi. Ketika Mita sedang membuang sampah, sang ayah akhirnya menceritakan kepada anak-anak siapa Mita sebenarnya. Katanya di balik sikapnya yang dingin, Mita dikenal sebagai pengurus rumah tangga yang akan menuruti semua perintah majikannya termasuk membunuh. Dimana ucapan itu membuat anak-anak tertegun, sebagian takut, sebagian tidak percaya. Ki yang masih kecil memutuskan untuk mengetesnya. Ia meminta Mita melakukan otedama atau permainan lempar bola tradisional. Tanpa banyak bicara, Mita mengambil beberapa bola dari tasnya dan memainkannya dengan sangat mengagumkan. Sementara itu di sekolah, Kaito menyaksikan teman-temannya membuli seorang murid lain. Salah satu dari mereka, Furuta, kemudian mendatanginya dan dengan nada mengancam meminta Kaito untuk memberikan contekan saat ujian. Dalam perjalanan pulang, Kaito yang murung berpapasan dengan Mita dan Ki. Di momen itu, Ki bercerita bahwa Mita benar-benar bisa melakukan apapun. Bahkan saat berbelanja di supermarket, Mita tahu total harga sebelum kasir mengatakannya. Tak hanya itu, rupanya Mita juga hafal semua nama teman di TK Ki. Sementara di kantor, terlihat Asuda bertemu dengan seorang rekan kerja bernama Kazama. Rupanya mereka pernah menjalin hubungan diam-diam. Namun kini hubungan itu berada di ujung tanduk. Sebab Kazama memutuskan putus karena tahu Asuda tidak akan pernah bisa meninggalkan keempat anaknya. Sementara ia sendiri tidak ingin menjadi ibu pengganti bagi mereka. Dari percakapan itu terungkap bahwa istri Asuda meninggal sehari setelah menerima surat cerai darinya. Di meja kerjanya, Asuda membaca kembali surat terakhir
terakhir dari sang istri. Dalam surat itu tertulis bahwa ia akan mengakhiri hidup jika Asuda benar-benar meninggalkannya. Malam itu, ia memutuskan untuk pulang larut malam dan menyuruh Mita menyampaikan permintaan maafnya pada anak-anak. Di malam yang sama, Kaito mendapat telepon dari Furuta yang mengajaknya ke toko mainan, namun bukan untuk membeli, melainkan untuk mencuri pistol udara di sana. Kaito berusaha menolak, namun Furuta terus memaksa. Sebelum Mita menyelesaikan pekerjaannya, Kaito akhirnya bercerita. Ia mengungkapkan semua tentang Furuta yang selalu membuli teman sekelasnya, tentang ancaman agar ia membantu mencontek dan mencuri. Ia takut karena jika tertangkap, ia tak akan bisa masuk ke sekolah swasta favoritnya. Oleh karena itu, Kaito meminta Mita menghukum Furuta dengan memukulinya agar dia jera. Mendengar itu, Mita pun langsung mengiyakan. Keesokan harinya, Kaito dipaksa membantu Furuta dan teman-temannya mencuri di toko mainan. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, Mita tiba-tiba muncul. Tanpa sepatah kata, ia meninju Furuta berkali-kali hingga anak itu terjatuh ketakutan. Akibat kejadian itu, pihak sekolah memanggil Asuda. Di hadapan guru, Kaito mengaku tidak menyangka bahwa Mita benar-benar akan menuruti perintahnya. Ia juga menjelaskan bahwa Furuta sering membuli anak-anak di kelas. Namun sang guru membantah, mengatakan bahwa tidak pernah ada kasus bullying, bahkan setelah ia menanyakannya langsung pada murid-murid, di mana ucapan itu justru membuat Kaito marah. Ia menuduh sang guru pura-pura tidak tahu dan menutup mata terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Setelah meminta maaf karena emosinya, Asuda dan Kaito pun pulang dengan perasaan campur aduk. Di rumah, Yui dan Kakeru langsung memarahi Kaito. Mereka memahami rasa frustasinya, tapi tetap saja meminta seseorang untuk memukul teman sekelas adalah tindakan yang salah dan pengecut. Mereka menyuruh Kaito meminta maaf, namun Kaito menolak keras. Ia berteriak bahwa yang bersalah bukan dirinya, tapi Furuta dan juga Mita. Dari situ, mereka akhirnya sadar bahwa Mita bukanlah pembantu biasa. Mereka tak menyangka kalau Mita benar-benar melakukan segala yang diperintahkan padanya tanpa peduli benar atau salah. Oleh karena itu, Yui dan Kakeru mulai berpikir untuk meminta ayah mereka mengganti Mita. Namun, Kim menolak keras. Baginya, Mita bukan sekedar pembantu karena ia sudah seperti bagian dari keluarga mereka. Di waktu yang sama, keluarga Asuda kedatangan tamu yang ternyata dia adalah bibi mereka, Urara. Ia datang setelah mendengar masalah yang menimpa Kaito. Urara yang merasa bersalah karena telah membuat kekacauan saat pesta ulang tahun Ki, bertekad untuk membantu menyelesaikan masalah Kaito. Keesokan harinya, Asuda mendatangi agensi tempat Mita bekerja. Ia meminta agar pengurus rumah tangga di rumahnya diganti. Menurutnya, Mita terlalu misterius, wajahnya datar, tak pernah tersenyum dan sulit ditebak. Namun sang manajer justru berkata, bukannya Mita tidak mau tersenyum, tapi memang sudah tidak bisa lagi tersenyum. Bersamaan dengan itu, Asuda mendapat panggilan dari sekolah Kaito. Guru di sana melaporkan bahwa Urara telah membuat kekacauan di kelas dan meminta Asuda untuk datang. Rupanya dengan semangat yang berlebihan, Urara memberikan pidato motivasi di depan seluruh murid, menyebut bahwa tindakan Kaito dilakukan demi menghentikan perundungan di kelas dan mengajak semua siswa untuk hidup rukun selama sisa waktu 6 bulan mereka bersama. Namun bukannya mendapat dukungan, tindakan itu justru membuat Kaito malu. Oleh karena itu, ia memilih kabur dari kelas. Saat Urara berusaha mengejarnya, beberapa anak nakal dengan sengaja menjegal kakinya hingga ia terjatuh. Di loker sepatu, Kaito menemukan sepatunya penuh lumpur dan coretan kata-kata jahat. Dan kebetulan sang ayah yang baru datang menyaksikan hal tersebut. Sesampainya di rumah, suasana menjadi tegang sebab Kaito mengurung diri di kamar dan menolak membuka pintu. Saat akhirnya pintu dibuka, Kaito dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak ingin bersekolah lagi. Namun ia akan pergi bimbel agar bisa fokus pada ujian masuk sekolah swasta. Malam itu, setelah belajar di tempat bimbel, Kaito menerima surat dari Furuta. Dalam surat itu, tertulis bahwa Furuta ingin bertemu di ruang penyimpanan alat olahraga. Jika Kaito tidak datang, Furuta mengancam akan membuatnya metong. Masih di malam yang sama, Kaito secara tak sengaja berpapasan dengan Mita. Dari pembicaraan singkat, ia baru tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir Mita bekerja di rumah mereka, sebab sang ayah telah memutuskan untuk memecatnya. Merasa putus asa, Kaito memohon satu permintaan
permintaan terakhir. Ia ingin Mita menghukum Furuta bahkan jika itu berarti membunuhnya. Menurutnya Furuta hanya akan terus menyakiti orang lain. Mendengar perintah itu, Mita pun langsung mendatangi ruang penyimpanan olahraga di sekolah. Di sana tanpa ragu, Mita mencekik Furuta dengan dingin. Namun sebelum nyawa bocah itu benar-benar melayang, Kaito datang dan menghentikannya. Karena tak ingin menjadi pengecut lagi, Kaito menantang Furuta berkelahi secara langsung. Meski tubuhnya dibuat babak belur, Kaito akhirnya bisa meluapkan semua kemarahan dan ketakutannya. Dan di saat itulah Mita mengatakan bahwa Kaito sudah membuat keputusan dengan sangat baik, yang mana hal itu membuat Kaito tak kuasa menahan tangis. Sekembalinya ke rumah, Kaito memohon agar ayahnya tidak memecat Mita. Ia mengakui bahwa semua yang terjadi adalah kesalahannya sendiri. Dan atas permintaan anak-anak, sang ayah akhirnya membatalkan keputusannya. Namun saat suasana sudah mulai tenang, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sang kakek bersama Urara. Dengan nada tinggi, sang kakek menuduh Asuda tidak pantas menjadi seorang ayah karena mempekerjakan pembantu yang melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Untungnya, Urara berhasil menenangkan ayahnya dan membawanya pulang sebelum suasana semakin memanas. Keesokan paginya, seperti biasa Mita menyiapkan sarapan, dan setelahnya anak-anak satu persatu mulai berangkat ke sekolah. Sementara Asuda masih duduk termenung di kamar memandangi surat terakhir dari mendiang istrinya. Di tengah kebisuan itu, ia menyuruh Mita untuk membakar surat tersebut. Ia memutuskan untuk menyimpan rahasia kematian istrinya selamanya dari anak-anak. Namun sebelum api membakar kertas itu, Asuda dikejutkan dengan Yui yang muncul tiba-tiba. Yui langsung merebut surat itu dari tangan Mita dan membacanya. Seketika Yui terdiam, dan dari situlah Yui akhirnya tahu bahwa ibunya meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena bundir. Ketika emosi Yui semakin memuncak, akhirnya sang ayah pun mengaku di mana setahun yang lalu ia jatuh cinta pada bawahannya di kantor. Bahkan demi bersamanya, ia berniat menceraikan istrinya. Namun saat surat cerai dikirim, ia menerima pesan singkat dari istrinya yang mengatakan bahwa ia akan metong jika ditinggalkan. Dan sehari kemudian, wanita itu benar-benar melakukannya. Di mana pengakuan itu tentu menghancurkan hati Yui. Ia teringat pada ibunya yang dulu sering mengeluh tentang ayahnya yang mungkin berselingkuh. Namun ia selalu menyangkalnya, berusaha meyakinkan sang ibu bahwa ayah mereka bukan orang seperti itu. Dan kini ia tak menyangka kalau kenyataan pahit itu menampar keras. Bahkan ia menyebut ayahnya menjijikan, pria yang telah menghancurkan keluarganya demi cinta lain. Di momen itu, sang ayah memohon kepada Yui untuk tidak memberitahu adik-adiknya tentang kebenaran itu. Tapi luka di hati Yui sudah terlalu dalam. Sesampainya di sekolah, guru menegur Yui karena datang terlambat. Sementara beberapa murid laki-laki bergosip bahwa Yui sengaja terlambat karena kelamaan make up sebab dia sedang dekat dengan kakak kelasnya. Yang mana hal itu membuat Yui semakin kesal hingga ia langsung memukul para penggosip itu satu persatu. Atas kejadian tersebut, Yui dipanggil ke ruang guru. Untungnya masalah itu tidak diperpanjang berkat bantuan bibinya Urara yang kebetulan mengajar di sekolah yang sama. Sementara itu di kantor, Asuda tengah memimpin rapat besar. Rupanya ia dipercaya menjadi kepala proyek bertema menciptakan kota untuk melindungi keluarga tercinta. Di tengah kesibukannya, ia sempat menghubungi Mita untuk memastikan keadaan rumah. Mita melaporkan semuanya dengan tenang. Kakeru baru saja selesai bermain game, Kaito tertidur setelah pusing mengerjakan soal matematika, dan Ki sibuk membuat origami. Namun satu hal yang membuatnya khawatir, yaitu Yui belum juga pulang. Malam itu, karena ayahnya pulang larut, Mita menyiapkan makan malam hanya untuk ketiga anak yang ada di rumah. Di sela-sela makan, Kakeru berbisik kepada kedua adiknya, penasaran apakah Mita sudah menikah. Dengan polos, Ki langsung menanyakan hal itu. Namun Mita menjawab bahwa ia tidak bisa mengungkapkan informasi pribadi. Meski begitu, rasa penasaran itu mendorong Kakeru dan adik-adiknya ingin membuntuti Mita untuk mengetahui kehidupan pribadinya. Namun Yui yang suasana hatinya sedang buruk menolak untuk ikut. Sebelum pulang, Yui justru menugaskan Mita untuk mencari tahu siapa wanita selingkuhan ayahnya. Tetapi Mita menolak sebab esok ia dijadwalkan mengambil cuti.
Keesokan paginya, akhirnya Yui yang menyiapkan sarapan seadanya. Namun di momen itu, adik-adiknya dibuat heran sebab wajah Yui terlihat murung dan kesal sejak tadi malam. Dalam suasana sarapan itu, Ki bercerita bahwa temannya, Tsubasa, mengatakan ayahnya berselingkuh. Ia lalu bertanya apa artinya berselingkuh. Yui pun menjawab dengan dingin bahwa itu adalah ketika seorang pria yang sudah berkeluarga mengencani wanita lain. Ia bahkan menyindir ayahnya sendiri, berharap ibu Tsubasa tidak meninggal karena shock setelah diselingkuhi. Mendengar itu, Asuda menjadi salah tingkah dan bergegas menghindari pembicaraan dengan alasan ke toilet. Saat ayahnya ke toilet, Yui langsung memeriksa ponsel beliau secara diam-diam. Dari situ ia menemukan nama wanita yang selama ini menjadi selingkuhan ayahnya, Kazama. Masih di hari yang sama, Kakeru, Kaito, dan Ki pergi ke agensi tempat Mita bekerja. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang pembantu tersebut. Namun, pegawai agensi yang bernama Arumi menolak memberi informasi dengan alasan kerahasiaan klien. Tak lama setelah Mita datang untuk menyerahkan laporan kerjanya, ketiganya diam-diam membuntutinya hingga ke taman hiburan. Di sisi lain, Yui yang tak tahan lagi akhirnya mendatangi kantor ayahnya untuk menemui Kazama secara langsung. Di sana, ia menuntut pertanggungjawaban atas kematian ibunya, menuduh Kazama sebagai penyebab segalanya. Namun Asuda yang melihat kejadian itu segera memisahkan mereka. Ia mengatakan dengan tegas bahwa kematian sang ibu adalah kesalahannya sendiri, bukan Kazama, di mana perkataan itu justru membuat Yui semakin muak. Sementara itu di taman hiburan, Kakeru dan kedua adiknya memperhatikan Mita yang memesan makanan untuk 2 orang. Anehnya, Mita hanya duduk diam di meja hingga sore hari tanpa menyentuh makanan sama sekali. Dan setelah itu mereka kehilangan jejaknya. Sesampainya di rumah, anak-anak dibuat heran dengan sang ayah yang tumbenan pulang lebih awal. Tak lama kemudian, Urara menelpon menanyakan apakah ada yang terjadi pada Yui karena ia terlihat aneh dan memberontak di sekolah. Namun Asuda menjawab datar bahwa semuanya baik-baik saja di rumah. Di tempat lain, Yui yang sedang bersama pacarnya menceritakan seluruh masalah keluarganya. Ia mengaku menyesal karena dulu sempat mengabaikan pesan terakhir dari ibunya yang meminta maaf sebelum meninggal. Hingga di malam itu, Yui memutuskan untuk tidak pulang dan lebih memilih menginap di rumah pacarnya. Keesokan paginya, Yui pulang ke rumah dan disambut oleh sang ayah. Namun Yui dengan kesal mengaku terus terang kalau ia telah bermalam di rumah kekasihnya. Di mana mendengar itu, sang ayah marah besar. Pertengkaran pun pecah di ruang makan penuh dengan kata-kata yang menusuk. Yui yang dipenuhi kebencian tak mau kalah dan terus memprovokasi hingga suasana semakin panas. Setelah sang ayah berangkat kerja, Yui yang masih dipenuhi amarah meminta bantuan Mita. Ia menyuruh Mita datang ke kantor sang ayah dan mengungkapkan semua rahasia yang disembunyikan. Dan benar saja, beberapa jam kemudian saat Asuda tengah memimpin presentasi penting di depan para eksekutif, tiba-tiba Mita muncul di kantor. Dengan wajah datar, ia menyebarkan lembaran kertas sambil mengumumkan berulang-ulang bahwa kepala seksi operasi Asuda Keiichi telah berselingkuh dengan Kazama dari departemen akuntansi selama 1 tahun terakhir. Karena hubungan itu, istri Asuda, Nagiko, memilih untuk mengakhiri hidup. Namun kepada anak-anaknya, Asuda berbohong dengan mengatakan bahwa sang ibu meninggal karena kecelakaan. Di mana kemunculan Mita itu tentu menghebohkan seisi kantor sebelum akhirnya Asuda langsung menghentikan Mita. Sepulangnya ke rumah, Asuda meluapkan kemarahannya. Ia menegur Yui karena perbuatannya membuatnya dicopot dari posisi pimpinan proyek. Namun Yui dengan dingin mengatakan bahwa dirinya hanya mengungkapkan kebenaran yang seharusnya diketahui oleh semua orang. Di mana momen pertengkaran itu tentu mengejutkan anak-anak yang lain yang tidak tahu apa-apa. Hingga akhirnya dengan wajah penuh kebencian, Yui menyerahkan surat terakhir milik ibunya kepada ketiga adiknya. Ia kemudian memerintahkan Mita untuk mengulangi pernyataan yang sama seperti yang ia katakan di kantor. Dan saat itulah anak-anak akhirnya mengetahui kenyataan bahwa ibu mereka tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan bundir setelah dihianati ayah mereka sendiri. Keterkejutan pun memenuhi ruangan. Bahkan Kakeru hampir meninju ayahnya sementara Ki menangis histeris. Kaito yang masih mencoba tenang menatap Mita dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Namun Mita hanya menjawab bahwa keputusan ada di tangan mereka sendiri. Hingga akhirnya dengan berat hati, Yui mengajak ketiga adiknya
memaksakannya untuk pergi dari rumah tersebut. Sementara Ki yang terus menangis sebenarnya tidak ingin pergi. Ia sempat memohon pada Mita agar menghentikan mereka, tetapi Mita hanya menjawab dengan datar bahwa ia bukan bagian dari keluarga ini. Dan yang paling membuat anak-anak semakin kecewa adalah ketika sang ayah hanya terdiam dan tidak berusaha menghentikan mereka. こんな状況になってもあなたの家族ではありませんから。 Saat rumah kembali sunyi, Mita menyerahkan selembar kertas origami buatan Ki kepada Asuda. Di baliknya tertulis pesan sederhana, apakah ayah mencintaiku karena aku mencintai ayah. Di mana tulisan itu membuat Asuda tak mampu menahan tangis. Dalam tangisnya ia mengakui pada Mita bahwa ia sebenarnya tidak pernah ingin menikah. Pernikahan itu terjadi karena Nagiko sudah mengandung Yui dan ia tidak punya pilihan lain. Ia bahkan pernah diancam Nagiko akan bunuh diri jika ia menyuruhnya menggugurkan kandungan. Dan sejak saat itu, Asuda kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang ayah. Ia mengira segalanya akan berubah ketika anak pertamanya lahir, namun kenyataannya tidak. Ia merasa terjebak dalam hidup yang tidak pernah ia inginkan. Dan satu-satunya tempat ia merasa damai hanyalah di kamar mandi atau di dalam mobil. Namun, Mita hanya mendengarkan semua itu dengan raut wajah tanpa ekspresi. Keesokan paginya, Asuda terbangun dan mendapati rumahnya sunyi. Tak ada suara anak-anak, hanya Mita yang terlihat sedang membersihkan meja makan yang berantakan. Tak lama kemudian, telepon dari Urara masuk. Dengan suara cemas, Urara memberitahu bahwa anak-anak kini berada di rumah kakek mereka dan sedang sarapan bersama. Ia heran mengapa mereka tiba-tiba kabur, sebab tidak satupun dari mereka mau menjelaskan alasannya. Setelah Urara mengetahui kejadian sebenarnya dari Asuda, ia berjanji akan merahasiakan hal itu dari sang ayah. Kepada ayahnya ia hanya mengatakan bahwa Asuda sedang mengalami tekanan berat di tempat kerja sehingga mudah tersinggung belakangan ini. Sementara itu, Mita menyiapkan sarapan dengan rapi, lengkap seperti hidangan di penginapan tradisional Jepang. Namun di momen itu, tiba-tiba Asuda mencurahkan perasaannya. Ia merasa dirinya tidak pantas menjadi seorang ayah, tidak tahu harus berbuat apa dan yakin tak layak diampuni, tak peduli apapun yang ia katakan. Namun seperti biasa, Mita hanya diam mendengarkan tanpa menanggapi. Karena merasa diabaikan, Asuda semakin frustasi. Ketika Mita bertanya jam berapa ia akan pulang dan ingin makan malam apa, Asuda justru menyuruhnya berhenti bekerja karena anak-anak sudah tidak ada di rumah. Tanpa protes, Mita hanya menunduk dan menuruti perintah itu. Sementara itu di tepi sungai, Yui dan adik-adiknya berkumpul sebelum berangkat ke sekolah. Mereka mengeluh karena masakan Urara tidak enak dan kakek mereka terlalu cerewet. Meskipun Ki terus mengatakan ingin pulang dan bertemu ayahnya, namun kakak-kakaknya sepakat untuk memutus hubungan dengan sang ayah. Dan untuk sementara, mereka akan tinggal di rumah sang kakek sampai menemukan jalan keluar. Lagi pula meski berpisah, mereka tetap berhak menerima nafkah dari sang ayah. Di kantor, Asuda diharuskan mengundurkan diri dari proyek besar yang sedang berjalan dan menyerahkan tanggung jawab itu kepada Katori. Saat keluar ruangan, ia mendengar rekan-rekannya bergosip tentang hubungan gelapnya dengan Kazama. Meski malu, Asuda masih mencoba menghubungi Kazama karena merasa dia satu-satunya orang yang tersisa untuknya. Namun Kazama dengan tegas justru meminta Asuda untuk jangan menghubunginya lagi karena ia sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Sementara itu di sekolah, Ki terlihat iri melihat teman-temannya dijemput oleh ibu mereka. Hingga tak lama, Kaito datang menjemputnya, namun Ki menolak pulang ke rumah sang kakek. Ia malah mengajak Kaito untuk menemui Mita. Di tengah perjalanan, mereka bertemu tetangga cerewet bernama Minagawa yang langsung menyindir tentang anak-anak Asuda yang kabur dari rumah, juga mengaku merasa lega karena pembantu berbahaya itu akhirnya dipecat. Mendengar itu, Ki dan Kaito kemudian teringat bahwa Mita sering pergi ke taman hiburan, sehingga mereka memutuskan untuk mencarinya di sana. Dan benar saja, terlihat Mita duduk sendirian di sebuah kedai, menatap makanannya tanpa menyentuhnya. Dalam pertemuan itu, mereka mengaku kebetulan melihat Mita. Namun ketika mereka bertanya kenapa Mita membeli makanan itu, Mita hanya menjawab singkat bahwa ia hanya melakukan apa yang ingin ia lakukan. Ketika Kim meminta bantuannya untuk memperbaiki hubungan dengan sang ayah, Mita menjawab tidak bisa karena sudah tidak bekerja lagi untuk keluarga mereka. Ki lalu bertanya berapa biaya untuk mempekerjakannya kembali. Mita menjawab dengan tenang, yaitu 4.520 yen untuk 2 jam, di mana jumlah itu jelas terlalu besar bagi Ki.
Sementara itu di rumah Asuda, Urara datang untuk mengambil barang-barang milik anak-anak. Ia juga memberi nasihat kepada Asuda agar berbaikan dengan mereka, meyakinkan bahwa jika ia mau menunjukkan kasih sayangnya secara jujur, anak-anak pasti akan luluh. Namun Asuda hanya menunduk, tidak memberi jawaban apapun. Di rumah sang kakek, anak-anak tampak jenuh. Mereka bermain kartu untuk mengisi waktu. Ketika Urara kembali menasihati agar mereka memaafkan sang ayah, namun sayangnya mereka tak merespon. Ketika di ruangan itu hanya tersisa Urara dan Ki, gadis kecil itu tiba-tiba meminta bantuan untuk meminjam uang. Hingga keesokan harinya, Ki datang sendirian ke kantor layanan rumah tangga. Dengan wajah polos, ia menyerahkan uang sebesar 7.500 yen dan berkata bahwa ia ingin menyewa Mita. Saat Mita tiba dan mendengar hal itu, ia setuju untuk bekerja selama 4 jam. Dalam perjalanan, Mita berjalan diam di samping Ki menunggu perintah. Ki kemudian berkata bahwa ia ingin Mita membantu membuat keluarganya berbaikan kembali. Namun Mita menjawab dengan tenang bahwa hal itu mustahil dilakukan oleh orang luar, karena yang bisa memperbaiki keluarga hanyalah anggota keluarga itu sendiri. Sambil mengikat tali sepatu Ki yang terlepas, Mita menambahkan bahwa terkadang cara paling cepat agar keluarga yang terpisah bisa kembali bersama adalah ketika ada salah satu anggotanya yang tertimpa musibah, entah kecelakaan atau sakit parah. Tak lama setelah percakapan itu, Mita tiba-tiba menghubungi Asuda yang sedang bekerja. Ia mengaku telah menculiki dan menyampaikan bahwa ada sebuah tuntutan yang harus dipenuhi, yaitu keluarga mereka harus saling berbaikan, karena jika tidak, ia tidak bisa menjamin keselamatan Ki. Asuda yang terkejut sempat mempertanyakan alasan Mita melakukan hal gila itu, apalagi hubungan mereka sudah berakhir. Namun Mita hanya menjawab singkat bahwa Ki telah membayarnya lalu menutup telepon. Tak hanya Asuda, ternyata Mita juga menghubungi Yui dan kedua adiknya, memberitahu bahwa ia menunggu keputusan mereka. Jika sudah siap memenuhi tuntutannya, mereka diminta untuk menghubungi nomor ponselnya Mita. Dan setelah itu, sambungan terputus tanpa penjelasan lebih lanjut. Di rumah sang kakek, suasana menjadi tegang membuat Yui dan kedua adiknya kebingungan. Kaito mengusulkan agar mereka berpura-pura berbaikan saja dengan sang ayah untuk menyelamatkan Ki. Namun Yui menolak ide tersebut. Mereka kemudian pergi ke kantor layanan pengurus rumah tangga Harumi, berharap bisa mengetahui di mana Mita berada. Namun Harumi menolak memberitahu alamat Mita dengan alasan privasi. Kemudian Kakeru mengusulkan untuk melapor ke polisi, tetapi Kaito menentang karena merasa yakin Mita tidak akan benar-benar mencelakai Ki. Saat mereka masih berdebat, sang ayah datang dan menanyakan apakah mereka juga mencari Mita. Namun anak-anak hanya diam dan mengabaikannya. Ketegangan di antara mereka belum juga reda. Kakeru lalu mengusulkan agar mereka mencari Ki di taman hiburan tempat Mita biasa duduk sendirian. Namun Kaito mengatakan taman itu sudah tutup. Yui kemudian mengajak semuanya pergi ke sungai tempat ibu mereka dulu meninggal. Namun di sana pun mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Ki. Di tepi sungai itu suasana menjadi hening. Asuda mencoba berbicara dari hati ke hati, memohon agar mereka pulang demi Ki. Ia mengaku siap menerima hukuman apapun atas kesalahannya. Namun Yui menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah sang ayah benar-benar mencintai mereka lebih dari wanita selingkuhannya. Di mana pertanyaan itu membuat Asuda terdiam lama tak mampu menjawab. ここでお母さんが死んだんだよ。本当に愛してる。 Beberapa saat kemudian ponsel Asuda berdering. Suara Mita terdengar lagi mengatakan bahwa Ki menunggu keputusan mereka. Namun karena tak kunjung ada jawaban, Ki yang sedang bersama Mita mulai marah dan mengatakan bahwa ia akan mati. Yang mana hal itu tentu membuat satu keluarga panik. Dan di momen itu Kaito bertanya bagaimana cara Ki akan meninggal. Ki dengan suara polos menjawab kalau ia akan membakar rumah. Dan seketika Kaito sadar di mana Ki berada, yaitu di rumah. Mereka pun segera bergegas pulang. Setibanya di rumah, mereka menemukan Mita berdiri di halaman belakang. Ketika mereka bertanya di mana Ki, Mita hanya menjawab bahwa ia tidak bisa memberitahu. Kaito lalu berlari ke lantai atas diikuti yang lain. Di sana, mereka mendapati Ki sedang duduk di tepi balkon menggenggam kotak kaleng berisi batu-batu kecil yang mengancam akan melompat jika mereka tidak berbaikan. Namun kemunculan Urara di lantai bawah memecahkan suasana, membuat Ki terkejut hingga menjatuhkan kotak kalengnya. Dan bersamaan dengan itu tubuhnya pun ikut terjatuh. Untung saja Mita yang sudah bersiap di bawah berhasil menangkapnya tepat waktu.
Begitu semua berkumpul di ruang tamu, suasana berubah mencekam. Asuda yang kalut dan marah menampar Ki menegurnya karena telah membuat semua orang khawatir. Mita kemudian menyerahkan kembali kotak batu yang sempat terjatuh. Namun saat Ki membukanya, ia menyadari kalau satu batu telah hilang. Tanpa berkata apa-apa, ia berlari ke halaman rumah untuk mencarinya. Di momen itu, Asuda mencoba menghentikannya, namun Ki bersikeras sebab batu yang hilang itu rupanya melambangkan sosok sang ayah. Mendengar itu, hati Asuda pun luluh. Ia ikut membantu mencari batu itu di antara rerumputan basah. Namun Yui tiba-tiba menghentikan mereka, berkata dengan keras bahwa mereka sudah tidak punya ayah lagi, di mana kata-katanya itu membuat Ki menangis. Ki kemudian teringat pada kertas origami yang pernah ia berikan kepada sang ayah. Dengan suara bergetar ia bertanya apakah sang ayah benar-benar mencintainya, karena ia sendiri sangat mencintai sang ayah. Namun Asuda hanya terdiam lalu menjawab lirih bahwa ia tidak tahu, di mana jawaban itu membuat anak-anaknya semakin terluka. Dan keadaan semakin memanas ketika kakek mereka datang dengan wajah yang sangat murka. Ia mengaku sudah membaca surat bunuh diri Nagiko yang ditemukan di tasnya Yui. Dari surat itu ia tahu bahwa putrinya sendiri mengakhiri hidupnya gara-gara Asuda. Membuat amarahnya memuncak hingga ia meninju Asuda berulang kali sambil berteriak bahwa mulai saat ini ia yang akan membesarkan keempat cucunya dan tidak akan membiarkan Asuda menyentuh mereka lagi. Dalam keheningan yang menegangkan itu, Yui selaku anak tetua akhirnya mengambil keputusan. Ia menyatakan bahwa mereka akan tetap tinggal di rumah ini tetapi tanpa sang ayah. Dengan kata lain, Asuda harus pergi. Terpuruk oleh rasa bersalah, Asuda akhirnya menuruti keputusan itu. Sebelum melangkah pergi, ia meminta Mita untuk kembali menjaga anak-anaknya. Ia berjanji akan menghubungi layanan rumah tangga untuk mengurusnya. Di depan rumah, Asuda mengaku bahwa ia menyesal telah menampar anak bungsunya alih-alih memeluknya. Namun Mita menatapnya dengan datar lalu berkata, di mana jika seorang anak melakukan kesalahan maka tak apa-apa untuk dimarahi, karena itu juga bentuk cinta dari seorang ayah. Mita kemudian menyerahkan batu kecil yang baru saja ia temukan di halaman, batu yang sebelumnya hilang dari kotak milik Ki. Keesokan harinya, Kakeru terbangun dari mimpi buruknya. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berusaha menghentikan sang ibu yang hendak mengakhiri hidupnya di sungai. Saat membuka mata, Kakeru mendapati Mita sudah berdiri di samping tempat tidurnya, mengingatkan bahwa ia akan terlambat jika tidak segera bersiap. Tak lama kemudian, Kakeru melihat Mita sedang menjemur kasur di halaman karena Ki mengompol semalam. Di meja makan, suasana sempat hening hingga Ki tiba-tiba bertanya kapan ayah mereka akan pulang. Yui menjawab dengan nada tegas bahwa mulai sekarang hanya ada mereka berempat di rumah dan meminta Ki untuk menjaga sikapnya. Bersamaan dengan itu, Kaito memberitahu Yui bahwa sekolah akan mengadakan pertemuan wali murid untuk membahas pemilihan sekolah lanjutan. Ia bingung siapa yang akan mewakilinya karena sang ayah sedang tidak bersama mereka. Lantas dengan nada mengejek, Kakeru menyarankan Kaito untuk menyerah saja masuk sekolah swasta. Saat mereka hendak berangkat sekolah, tiba-tiba muncul tetangga julid mereka Minagawa di depan pintu. Sambil menyerahkan surat undangan rapat asosiasi lingkungan, Minagawa berharap kali ini ayah mereka bisa datang. Namun Mita dengan polos justru menjelaskan secara belak-belakan bahwa Tuan Asuda sudah meninggalkan rumah, bahkan menceritakan detail kejadian semalam. Untung saja Yui segera menghentikan Mita sebelum ia berbicara lebih jauh. Namun meski begitu, mereka khawatir Minagawa akan menyebarkan gosip tentang keluarga mereka kemana-mana. Bahkan Kakeru yang kesal langsung menyuruh Mita untuk membunuh Minagawa. Tapi ketika Mita benar-benar bersiap melakukan perintah itu, Kakeru panik dan langsung menghentikannya. Menyadari bahwa Mita akan menuruti perintah apapun, Kakeru iseng meminta Mita untuk tersenyum. Namun Mita menjawab bahwa ia tidak bisa melakukannya, bahkan mengancam akan berhenti bekerja jika Kakeru terus memaksanya. Di sekolah, Kakeru bermain basket bersama teman-temannya. Ketika beberapa juniornya melakukan kesalahan, Kakeru yang sedang dalam suasana hati buruk menghukum mereka untuk push up 100 kali. Teman-temannya sempat menegur, menganggap Kakeru terlalu keras, bahkan menyinggung soal ayahnya yang kabur dari rumah. Kakeru yang terkejut dan marah menuntut tahu dari mana mereka mendengar kabar itu, hingga akhirnya diketahui bahwa sumber gosip tersebut adalah Minagawa.
Sore harinya, ketika pulang ke rumah, Kakeru mendapati Yui sedang bersama pacarnya. Saat keduanya hampir berciuman, Kakeru langsung berteriak membuat pacar Yui kabur ketakutan. Tak lama, Mita dan Ki tiba di rumah. Dalam amarahnya, Kakeru kembali menyuruh Mita untuk memberi pelajaran pada Minagawa yang telah menyebarkan gosip tentang keluarga mereka. Namun Yui menegurnya keras karena khawatir hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Ketegangan semakin memuncak ketika Minagawa muncul bersama anaknya di depan rumah mereka. Kakeru menegurnya dengan nada tinggi agar berhenti bergosip tentang keluarga mereka. Tapi Minagawa justru balik menyerang dengan sindiran pedas, menuduh ayah mereka pasti memiliki simpanan. Mendengar itu, Kakeru kehilangan kesabaran dan membalas dengan mengatakan bahwa ia sudah dengar dari Tsubasa kalau suami tua Minagawa pun berselingkuh. Dan sejak kejadian itu, suasana rumah menjadi semakin tidak harmonis. Yui dan Kakeru terus berdebat setiap hari, sementara Kaito hanya bisa diam melihat mereka bertengkar. Dalam puncak emosinya, Kakeru kembali menyuruh Mita untuk menyingkirkan semua orang yang berbicara buruk tentang keluarga mereka termasuk Minagawa. Mita yang sedang memasak langsung mengambil pisau dan bersiap menjalankan perintah itu. Untung saja Yui segera menghentikannya lalu dengan tegas memerintahkan Mita agar hanya memprioritaskan perintah darinya mulai sekarang. Mita pun mengangguk memahami perintah tersebut. Mita-san, matomete bukkoroshite kite yo, Babato. Sementara itu di tempat lain, Asuda tampak bekerja membagikan selebaran di jalan. Gara-gara skandal perselingkuhan yang pernah mencoreng namanya, ia dipindahkan ke bagian marketing dan menjadi bahan ejekan rekan-rekannya termasuk seorang pria bernama Natori. Di sebuah restoran, Urara menanyakan apa yang akan Asuda lakukan terhadap anak-anaknya, terutama setelah Ki bertanya apakah Asuda mencintainya. Urara tampak kecewa karena Asuda hanya diam tanpa memberi jawaban. Menurutnya, setiap ayah seharusnya bisa berbohong sedikit demi menenangkan anaknya dan berperan seolah-olah masih menjadi ayah yang baik. Namun perbincangan mereka terhenti ketika ayah mertua tiba-tiba datang. Ia menyerahkan dokumen adopsi dan memaksa Asuda untuk menandatanganinya. Namun, Asuda yang belum siap melepas anak-anak lebih memilih melarikan diri di depan ayah mertuanya. Sementara itu di sekolah, Kakeru dikejutkan dengan keputusan tim basket yang memintanya mundur dari posisi kapten. Kesal dan merasa dihianati, Kakeru memilih keluar dari tim. Ia kemudian pergi ke game center untuk melampiaskan emosinya. Ketika mesin permainan tidak berfungsi, Kakeru yang kesal langsung menendang serta memukul mesin itu hingga membuat keributan. Akibatnya, Kakeru dibawa ke kantor polisi. Karena Mita tidak diterima sebagai wali, pihak kepolisian akhirnya mendatangkan Asuda. Beruntung, pihak game center memilih menyelesaikan masalah itu secara damai dan tidak memperpanjang kasusnya. Setelah keluar dari kantor polisi, Kakeru langsung melepas dan membuang seragam basketnya ke tempat sampah sambil berkata bahwa ia tidak ingin bermain basket lagi, yang mana hal itu tentu membuat sang ayah terkejut karena ia tahu betul betapa Kakeru sangat mencintai olahraga tersebut. Suasana pun semakin memanas ketika Kakeru meminta uang untuk membeli rokok, yang tentunya membuat sang ayah langsung menegurnya dengan keras, menegaskan bahwa Kakeru masih di bawah umur. Namun ketika Kakeru bertanya dengan kesal kenapa dirinya tidak boleh merokok, Mita pun langsung menjawab dengan nada datar bahwa merokok di usia muda bisa menghambat pertumbuhan dan membuat seseorang menjadi bodoh. Namun Kakeru yang sedang emosi justru tidak peduli. Ia menjawab dengan kasar mengatakan bahwa dirinya memang sudah bodoh, bahkan menyebut ayahnya seorang bajingan. Setibanya di rumah, Kakeru kembali berulah. Ia membuka kaleng bir dan bersiap meminumnya, namun Yui langsung merebutnya sebelum sempat diteguk. Sementara di sekolah, Yui terlihat bercerita tentang keluarganya kepada sang pacar Ozawa. Dalam percakapan itu, keduanya sempat bertengkar karena Yui merasa Ozawa tidak benar-benar peduli dan hanya menginginkan tubuhnya, di mana ucapan Yui itu membuat Ozawa marah dan pergi. Namun Yui yang tak mau kehilangan sang pacar memohon maaf dan berjanji akan datang ke rumah Ozawa malam ini. Di malam itu, Asuda tampak berdiri di depan sebuah apartemen menunggu seseorang. Tak lama, Kazama muncul dan menegurnya agar berhenti mengikutinya. Asuda meminta maaf, menjelaskan bahwa ia hanya tidak tahu harus berbuat apa karena tidak memiliki teman untuk berbagi cerita. Ia mengaku merasa hanya Kazama satu-satunya orang yang bisa memahami dirinya. Namun saat suasana hening, rekan kerja Asuda Natori tiba-tiba datang. Dari situ terungkap bahwa Natori dan Kazama ternyata menjalin hubungan.
Sementara itu dalam perjalanan pulang ke rumah, Kakeru tak sengaja melihat sebuah rumah yang di dalamnya ada keluarga yang sedang tertawa bahagia. Namun pandangan kosongnya justru disalahartikan oleh Minagawa. Bahkan dia menuduh Kakeru sedang merencanakan sesuatu yang tidak-tidak karena terus menatap rumah orang lain. Ketika Mita baru saja menyelesaikan pekerjaannya malam itu, Kakeru yang masih diliputi emosi menyuruhnya untuk menghancurkan rumah Minagawa. Tanpa ragu, Mita menatap Kakeru dan bertanya apa yang harus dilakukan. Kakeru pun menjawab bahwa mungkin rumah itu bisa dihancurkan dengan merobohkan bangunannya. Mita menimpali bahwa untuk itu ia butuh bulldozer. Kakeru pun memberikan opsi lain yaitu menggunakan dinamit. Namun Mita kembali bertanya di mana ia bisa mendapatkannya. Dan Kakeru pun terdiam kebingungan. Ia mulai frustasi, merasa bahwa Mita sedang mengejeknya dan menganggapnya tidak berguna. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Hingga tiba-tiba Kakeru dikejutkan dengan Mita yang langsung menuju kediaman Minagawa dan menulis sesuatu di tembok rumah itu menggunakan pilox. Di sana Kakeru tertegun melihat tulisan besar yang dibuat Mita. Aku ingin melindungi keluargaku. Di mana tulisan itu mencerminkan perasaan Kakeru yang terdalam, dan saat itu juga ia menyadari bahwa Mita benar-benar memahami dirinya. Namun tidak lama kemudian Minagawa keluar dan langsung marah besar. Ia berteriak menghina keluarga Asuda, menyebut mereka tidak normal, bahkan menyinggung putri sulung mereka Yui yang belum juga pulang di malam yang larut ini. Ia lalu mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Beberapa saat kemudian, sang ayah datang dan memohon agar Minagawa mau memaafkan anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa tindakan Kakeru bukan karena niat jahat, melainkan bentuk kasih sayang dan keinginannya untuk melindungi keluarga. Asuda menceritakan bagaimana dulu saat mendiang istrinya jatuh sakit, Kakeru kecil rela tidak tidur semalaman untuk mengompres dan mengusap keringat sang ibu. Sejak saat itu Asuda tahu bahwa putranya adalah anak yang penuh perhatian meskipun sering menutupi kelembutan hatinya dengan sikap keras kepala. Beruntung berkat penjelasan itu dan bantuan pihak kepolisian, Minagawa akhirnya luluh. Ia setuju berdamai dengan satu syarat, semua coretan di dinding rumahnya harus dibersihkan malam itu juga. Mita kemudian langsung mengeluarkan cairan pembersih dari dalam tasnya, dan bersama Asuda, Kakeru serta kedua adiknya, mereka mulai membersihkan tulisan itu satu persatu hingga dinding kembali seperti semula. Setelah semuanya selesai, mereka kembali ke rumah dan menikmati ramen yang dimasak oleh Mita. Namun, Kim menolak makan dengan alasan takut mengompol jika makan sebelum tidur. Yang mana hal itu membuat Asuda tertawa kecil, lalu bercerita bahwa Kakeru pun dulu sering mengompol sampai kelas 3 SD. Dimana cerita sederhana itu membuat semua tertawa. Bahkan tanpa sadar, Kakeru kembali memanggil Asuda dengan sebutan ayah. Malam itu, Asuda meminta izin kepada anak-anak untuk menghadiri pertemuan wali murid di sekolah Kaito dan menghadiri rapat asosiasi lingkungan komplek. Meski sebagian besar anak-anak mulai menerima kembali kehadiran sang ayah, namun Yu yang baru pulang masih menatapnya dingin, belum sepenuhnya bisa memaafkan. Hingga akhirnya sebelum pergi, sang ayah meminta izin untuk menyimpan batu miliki. Keesokan harinya di sekolah, Kakeru menemui teman-temannya di lapangan basket. Dengan penuh rasa bersalah, ia berlutut dan meminta maaf atas perbuatannya, memohon agar diizinkan kembali bergabung dalam tim. Sementara di tempat lain, Mita terlihat duduk di taman hiburan. Seperti biasanya, ia memesan 2 porsi makanan namun tidak menyentuhnya sama sekali. Ia hanya duduk diam memandangi keluarga kecil di sebelahnya yang sedang tertawa bersama sambil berbagi makanan. Seolah tengah menyaksikan kebahagiaan yang sudah lama tidak bisa ia rasakan lagi. Di suatu malam, terlihat Yui sedang merapikan pakaian di kamar pacarnya. Setibanya di rumah, Mita memberitahu bahwa kakek mereka datang berkunjung. Ternyata kedatangan sang kakek bukan sekadar untuk menjenguk, melainkan meminta izin untuk mengadopsi semua anak Asuda. Ia percaya bahwa itu adalah keputusan terbaik bagi mereka. Sebab menurutnya, Asuda yang dianggap menjadi penyebab kematian istrinya sudah tidak pantas menjadi seorang ayah. Oleh karena itu, sang kakek meminta mereka menolak segala bentuk bantuan finansial dari ayah mereka. Dimana permintaan itu tentu membuat anak-anak tampak terkejut dan nampaknya tidak ada yang benar-benar bersedia menjadi anak adopsi sang kakek. Ketegangan itu baru mencair ketika Urara datang dengan pergelangan kaki yang terkilir. Urara mengatakan bahwa yang terpenting baginya hanyalah melihat hubungan antara ayah dan anak-anak itu kembali membaik. Ia lalu mengajak ayahnya pulang, namun sebelum pergi, sang kakek meminta agar anak-anak menyampaikan kepada Asuda bahwa mereka akan diadopsi olehnya.
Setelah kepergian mereka, perdebatan kembali memanas di antara Yui dan adik-adiknya. Kakeru dan Kaito menuntut Yui agar memberikan keputusan tentang masalah adopsi itu. Mereka sama sekali tidak ingin hidup bersama kakek mereka. Namun Yui menolak menjawab, dan ketika kedua adiknya mengusulkan untuk menemui ayah mereka, Yui justru menentang keras. Ia bahkan mengancam tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menemui sang ayah. Ki yang ketakutan melihat kakak-kakaknya bertengkar, meminta Mita untuk menghentikan mereka, namun Mita mengaku tidak bisa. Keesokan paginya, Yui terlihat sangat sibuk. Ia melewatkan sarapan dan berkata bahwa malam ini ia akan pulang terlambat. Bahkan Yui mengabaikan Ki ketika Ki meminta kakaknya untuk mengunci rambutnya. Sementara itu di kantor, Asuda tanpa sengaja mendengar percakapan antara Natori dan rekan kerjanya. Di sana ia mengetahui bahwa Natori hanya mempermainkan Kazama. Ia mendekati Kazama semata untuk kesenangan bukan perasaan. Asuda yang mendengarnya tidak bisa menahan emosi. Ia langsung menangguh Natori dan menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Kazama disakiti. Namun Natori hanya menanggapinya dengan dingin. Tak lama setelah itu, Mita datang ke tempat kerja Asuda tanpa sepengetahuan Yui. Rupanya, Kakeru dan yang lain memintanya untuk menanyakan langsung pada ayah mereka tentang rencana adopsi tersebut. Saat itu juga, Urara muncul dan mereka bertiga berbincang di sebuah kafe. Di sana, Urara menyarankan agar Asuda mengatakan pada ayahnya bahwa ia ingin membesarkan anak-anaknya sendiri. Namun Asuda belum punya keberanian. Terlebih, ia masih belum bisa melupakan Kazama dan tidak ingin berbohong pada dirinya sendiri ataupun anak-anaknya. Oleh karena itu, ia meminta Mita untuk tidak menyampaikan apapun kepada anak-anak untuk sementara waktu. Di sekolah, Urara yang masih berjalan pincang mendatangi Yui. Ia meminta Yui menemui sang kakek dan mengatakan yang sebenarnya. Namun saat Yui tiba di rumah kakeknya, bahkan sebelum ia sempat bicara, sang kakek sudah lebih dulu memarahinya, menuntut agar Yui membujuk adik-adiknya supaya mau diadopsi. Urara mencoba menenangkan sang ayah, namun secara tak sengaja ia justru keceplosan menyebut bahwa Yui datang ke sini setelah menunda kencannya, di mana ucapan itu justru membuat sang kakek semakin marah, bahkan menuduh Yui yang tidak-tidak atau mungkin sedang hamil. Di mana ucapan sang kakek itu membuat Yui kehilangan kendali. Ia dengan lantang menolak adopsi tersebut, bahkan mempertanyakan apakah sang kakek benar-benar mencintai ibunya. Sebab mendiang sang ibu sering mengeluh karena selalu dihakimi dan dipersulit oleh sang kakek, hingga membuat semua orang di sekitarnya menderita. Ia juga menuduh bahwa sang kakek adalah penyebab kematian nenek mereka, di mana ucapan itu membuat sang kakek menampar Yui. Ketika Urara berusaha mengejar Yui, gadis itu justru menyuruh bibinya agar tidak mengikutinya lagi. Yui mengatakan bahwa setiap kali Urara mencoba membantu, justru selalu berakhir dengan masalah, di mana ucapan itu membuat Urara terdiam, seolah disadarkan bahwa kehadirannya memang membawa luka bagi banyak orang. Sesampainya di rumah, Yui akhirnya tahu bahwa adik-adiknya diam-diam meminta Mita untuk menanyakan langsung pada ayah mereka soal adopsi itu. Namun jawaban sang ayah yang tidak jelas membuat mereka semua kecewa. Kakeru dan Kaito kemudian menuntut Yui selaku anak tetua agar memutuskan langkah selanjutnya. Di mana pertanyaan-pertanyaan itu membuat Yui semakin frustasi. Ia akhirnya meluapkan kekesalannya, mengaku muak dengan semuanya, bahkan menyesali bahwa ia harus menjadi anak tertua. Sebelum melanjutkan ceritanya, Mimin mau ingetin nih, kalau kamu suka konten seperti ini, boleh dong dukung Mimin dengan menekan tombol subscribe, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih ya. Di ruang klub fotografi sekolah, Yui duduk bersama pacarnya. Mereka berbagi cerita, mengeluh tentang kehidupan dan saling menenangkan satu sama lain. Dalam kebersamaan itu, Yui mengutarakan keinginannya untuk pergi jauh, tempat di mana tidak ada siapapun yang akan mengganggu mereka. Tempat yang hanya ada dirinya dan orang yang ia cintai. Ketika sang pacar setuju untuk pergi jauh, Yui pun segera pulang ke rumah dan mengemasi barang-barangnya. Namun ketika ia tiba di terminal, tempat yang sudah mereka sepakati, kekasihnya tak juga kunjung datang. Hingga di malam harinya, ia kembali ke ruang klub foto dan mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Sang pacar tengah bersama gadis lain. Ia tidak menyangka orang yang paling ia percayai justru menusuknya dari belakang. Sementara itu di rumah, suasana menjadi panik setelah Mita memberitahu bahwa Yui pergi meninggalkan rumah setelah mengemasi barang-barang. Tanpa berpikir panjang, Asuda dan ketiga anaknya langsung bergegas mencari keberadaan Yui.
Di atas jembatan yang sunyi, Yui yang kini putus asa berniat mengakhiri segalanya. Namun sebelum ia sempat melompat, Urara muncul dan langsung menahannya. Rupanya Urara diam-diam telah mengikuti Yui sejak tadi. Dengan lembut, ia menggenggam tangan keponakannya itu dan membujuknya untuk pulang. Ketika di rumah hanya ada Yui dan Mita, Yui tiba-tiba memerintahkan Mita untuk membunuhnya. Tanpa banyak bicara, Mita mengambil gunting dan mengarahkannya ke Yui. Namun, Yui yang ketakutan berteriak menyuruh Mita berhenti. Tak lama setelah itu, di dapur Yui kembali memerintahkan hal yang sama. Kali ini sambil berkata agar Mita tidak berhenti meskipun ia memintanya nanti. Tanpa ragu, Mita mengambil pisau dapur dan perlahan mendekati Yui. Rasa takut membuat Yui berlari menghindar, mencoba bersembunyi di berbagai sudut rumah. Dan benar saja, Mita tidak mau berhenti meski Yui menyuruhnya berhenti. Hingga akhirnya ketika pisau itu meleset dari genggaman Mita, Yui dengan cepat merebutnya dan kini berbalik mengarahkannya ke Mita. Dengan gemetar, ia mengancam akan membunuhnya. Namun Mita sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, di mana sikap tenang itu membuat Yui kebingungan. Ketika ditanya, Mita pun mengaku bahwa ia pun pernah mencoba mengakhiri hidupnya. Tapi seseorang pernah mengatakan padanya bahwa selama masih ada alasan untuk hidup, maka hidup harus diteruskan. Tak lama kemudian, Asuda dan anak-anaknya tiba di rumah. Melihat mereka datang, Yui justru semakin putus asa dan menodongkan pisau itu ke lehernya sendiri. Dengan suara bergetar, ia bertanya pada Mita apakah ada alasan baginya untuk terus hidup. Mita menatapnya dan menjawab pelan bahwa Yui masih diberkati. Ia punya rumah ini, punya keluarga yang mencintainya, dan jika ia memilih mati, maka ia akan meninggalkan luka mendalam bagi mereka semua. Asuda kemudian menambahkan bahwa dulu sang ibu berjuang keras mempertahankan Yui di dalam kandungan, bahkan saat nyawanya sendiri terancam. Selain itu, ketiga adiknya pun mengaku bahwa mereka tidak bisa membayangkan hidup tanpa Yui, di mana suasana itu membuat Yui tak kuasa menahan air mata. Dan di momen itulah Yui langsung melepaskan pisau tersebut. Dengan suara bergetar, ia meminta Mita memberinya karet gelang karena ingin mengunci rambut Ki. Ia juga meminta sang ayah menyampaikan pada kakek mereka bahwa ia menolak tawaran adopsi. Selain itu, ia memohon agar sang ayah membuktikan bahwa ia benar-benar mencintai mereka, menjadikan anak-anaknya sebagai hal paling penting di dunia. Sebab ia tidak ingin lagi merasakan dikhianati atau ditinggalkan. Keesokan harinya, Yui menceritakan kepada adik-adiknya tentang masa lalu Mita yang pernah berusaha mengakhiri hidupnya. Mendengar hal itu, mereka berempat segera pergi menemui wanita dari agensi pembantu rumah tangga untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Mita. Tanpa sengaja, wanita dari agensi tersebut keceplosan dan mengatakan bahwa Mita dulu sering datang ke taman hiburan bersama dua anggota keluarganya lalu makan di sana. Dari informasi itu, mereka menyimpulkan bahwa Mita sebenarnya memiliki suami dan seorang anak. Mereka pun segera kembali ke rumah dan langsung menanyai Mita yang saat itu sedang mengasah pisau di dapur. Dan di saat itulah Mita mengaku kalau ia dulunya memang punya suami dan anak, namun dia sudah membunuhnya. Dimana jawaban itu membuat Yui dan adik-adiknya terkejut dan tidak mampu berkata apa-apa. Karena Mita menolak bercerita lebih jauh, anak-anak akhirnya kembali menemui wanita agensi pembantu bernama Harumi. Sayangnya, meskipun mereka terus mendesak, Harumi tetap bungkam. Hingga akhirnya, Kaito mencoba cara lain. Ia mengajak nenek Harumi bermain permainan sederhana ya atau tidak, dengan dua bendera kecil di tangan. Pertanyaan pertama, apakah keluarga Mita yang meninggal itu adalah suami dan anaknya? Sang nenek dengan polosnya mengangkat bendera ya, meskipun setelah itu ia tampak menyesal. Namun sayangnya, permainan itu harus dihentikan karena Harumi memberitahu bahwa Mita sebentar lagi akan datang. Lantas, anak-anak pun segera bersembunyi. Mita yang menyadari kehadiran mereka, meminta Harumi merahasiakan masa lalunya. Bahkan mengancam ke anak-anak bahwa ia akan berhenti bekerja jika anak-anak terus menanyakan hal-hal pribadi tentang dirinya. Malam harinya, saat makan bersama, Ki bercerita dengan semangat bahwa ia terpilih menjadi pemeran utama Dorothy dalam drama sekolah The Wizard of Oz. Ia meminta Mita membuatkan kostumnya dan Mita pun menyanggupi. Sementara kakak-kakaknya yang antusias berjanji akan datang menonton. Namun Ki tampak sedih karena ia sangat berharap kalau sang ayah juga bisa ikut hadir. Namun hal itu terasa mustahil sebab tahun lalu pun sang ayah absen dengan alasan sibuk bekerja. Kaito dan Kakeru juga meragukannya.
apalagi mereka tahu bahwa ayah mereka masih mencintai wanita selingkuhannya Kazama. Meski begitu, Yui berusaha meyakinkan bahwa sang ayah pasti akan datang, dan untuk memastikannya, Yui bahkan meminta-minta menanyakan langsung pada ayah mereka. Di hotel, ketika Asuda tengah memandangi batu pemberian Ki, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Kazama dengan raut wajah sedih. Ia mengaku merasa menyesal karena tidak mempercayai Asuda. Rupanya dia telah dipermainkan oleh Natori yang ternyata akan bertunangan dengan putri direktur. Kini ia merasa kesepian dan terasing di kantor, lalu menyadari bahwa hanya Asuda yang tulus mencintainya. Namun di sisi lain ia juga tahu bahwa Asuda tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya. Di momen tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Mita yang muncul di depan kamar hotel. Rupanya kedatangan Mita bermaksud untuk menyerahkan brosur acara drama Pentaski dan menanyakan apakah Asuda akan datang. Asuda sebenarnya sangat ingin hadir, namun masih ragu karena waktunya bertepatan dengan jam kerja. Ia bahkan meminta saran Mita tentang bagaimana cara membuktikan cintanya kepada anak-anak, namun Mita tidak memberi jawaban apapun. Sebelum pergi, Asuda memohon kepada Mita untuk merahasiakan pertemuannya dengan Kazama. Namun saat Asuda hendak menahan Mita dengan memegang bahunya, tiba-tiba Mita spontan langsung membanting Asuda. Di rumah, Mita yang sedang menjahit gaun Ki menyampaikan pesan dari ayah mereka bahwa ia akan datang ke drama sekolah untuk membuktikan cintanya. Namun Mita tampak menghindar saat Yui menyinggung soal hubungan ayah mereka dengan Kazama. Hal itu membuat anak-anak curiga karena untuk pertama kalinya Mita menolak menjawab. Setelah kostum selesai, Ki berlatih drama bersama kakak-kakaknya dan mengajak Mita berperan sebagai penyihir. Saat latihan, mereka justru ketakutan karena Mita memerankan penyihir dengan ekspresi menyeramkan. Keesokan harinya, Yui yang sedang di sekolah menolak ajakan balikan dari mantan pacarnya. Ia menyadari bahwa selama ini cintanya hanya membuatnya buta dan lemah. Ia ingin lari dari kenyataan dan menjadi lebih kuat. Yui kemudian menemui bibinya Urara untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya waktu itu. Ia juga menitipkan permintaan maaf untuk sang kakek atas kata-kata kasarnya kemarin. Urara tersenyum hangat mengatakan bahwa sang kakek pun menyesal telah menampar Yui. Sebelum berpisah, Yui mengundang mereka berdua datang ke pementasan Ki. Di malam harinya, Urara menyampaikan pesan Yui kepada sang ayah yang sedang menjemur pakaian. Melihat sang ayah yang terus merenung memandangi foto mendiang istri dan putrinya, Urara berkata kalau ia sangat bahagia bisa hidup bersama sang ayah. Di kantor saat makan siang, Asuda membaca buku tentang cara menjadi ayah yang baik. Namun tiba-tiba ia melihat orang-orang memberi selamat kepada Natori yang resmi bertunangan dengan putri direktur. Asuda yang marah besar karena Natori membuat Kazama bersedih, langsung memukul Natori di depan semua orang. Namun sayangnya, aksinya itu justru membuat ia dipecat dari perusahaan. Malam harinya, ketika anak-anak sedang membantu Ki berlatih drama, tiba-tiba mereka kedatangan Urara yang membawa takoyaki. Tanpa sengaja, makanan itu tumpah dan mengenai gaun Ki. Dimana kejadian itu membuat Ki menangis histeris, terlebih pentasnya akan digelar besok. Untungnya, Mita dengan sigap langsung memperbaikinya. Tak lama, Mita mendapat panggilan dari Asuda untuk bertemu. Dalam pertemuan itu, Asuda bercerita bahwa ia telah dipecat dan kehilangan batu pemberian Ki. Ia mengaku bingung bagaimana cara membuktikan cintanya pada anak-anak. Ia bahkan mulai kehilangan akal dengan menyuruh Mita untuk melakukan hal-hal yang mustahil, seperti membuat dirinya bisa bekerja lagi di perusahaan atau memutar waktu. Sampai akhirnya Asuda menyuruh Mita untuk membatalkan pentas drama besok agar ia punya waktu menemukan cara memperbaiki semuanya. Singkat cerita, pentas drama tetap digelar. Yui, Kaito, Kakeru, dan Urara duduk di bangku penonton menunggu sang ayah yang belum juga datang. Ketegangan berubah jadi kepanikan ketika tiba-tiba Mita muncul di panggung dengan tongkat besar menghancurkan set dan membuat orang-orang berteriak ketakutan. Untung saja semua itu ternyata hanya mimpi buruk Asuda. Lantas, Asuda segera menelpon Mita meminta agar rencananya dibatalkan. Tapi terlambat, Mita sudah menjalankannya. Terlihat sebuah eskavator di belakangnya.
Asuda lalu pergi ke sekolah Ki dan bertanya apa yang terjadi di sana. Salah seorang guru mengatakan ada peringatan jika dramanya tidak dibatalkan akan terjadi ledakan bom di sana, yang mana hal itu tentu membuat Asuda terkejut. Bahkan Minagawa curiga kalau semua itu adalah ulah pembantu Mita itu lagi. Asuda yang merasa terpojok akhirnya mengakui dan meminta maaf sambil berlutut. Beruntung pihak sekolah tidak menuntut Asuda sehingga ia terhindar dari hukuman pidana. Sore itu Asuda yang diliputi rasa bersalah berjalan ke tepi sungai. Ia menyesal dan merasa seharusnya ia yang mati bukan istrinya. Saat hendak mengakhiri hidup, suara anak-anak tiba-tiba memanggilnya. Rupanya Mita telah memberitahu mereka alasan sang ayah ingin membatalkan drama, yaitu karena ia dipecat, kehilangan batu pemberian Ki, dan merasa kehilangan kepercayaan diri untuk membuktikan cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Di sana, anak-anak berteriak meski Ki kini dikeluarkan dari peran utama drama sekolah, namun dramanya belum berakhir. Di rumah, mereka pun mulai bersiap. Rupanya, anak-anak sudah menyiapkan drama mereka sendiri. Mereka ingin sang ayah melihatnya. Ketika pertunjukan usai, air mata Asuda akhirnya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tak bisa membayangkan betapa bahagia mendiang ibu mereka jika melihat momen seperti ini. Terlebih, ibu mereka penuh cinta. Ia tertawa, menangis, dan marah dengan tulus. Ia selalu jujur pada dirinya sendiri. Bahkan saat mereka menikah, almarhum pernah berkata, "Terima kasih telah membuat mimpiku menjadi kenyataan." Di hadapan anak-anaknya, Asuda berlutut sambil meminta maaf dengan tulus. Ia mengaku menyesal atas semua kesalahannya. Meski sadar bahwa dirinya mungkin tidak pantas dimaafkan, ia memohon agar diizinkan untuk tetap mencintai mereka selama sisa hidupnya. Di mana kata-kata itu membuat anak-anak ikut menangis. Saat itu juga Mita datang dan menyerahkan batu yang hilang kemarin. Rupanya batu itu jatuh saat Asuda bertengkar di kantor dan ia menemukannya di tempat sampah perusahaan. Batu itu pun dikembalikan ke dalam kotak Ki, menandakan bahwa anak-anak telah menerima kembali ayah mereka. Momen itu pun diakhiri dengan foto keluarga bersama. Sebelum foto diambil, mereka sempat mengajak Mita untuk ikut bergabung karena mereka sudah menganggapnya sebagai bagian dari keluarga. Namun Mita dengan sopan menolak, dan suasana yang hangat itu mendadak pecah setelah kedatangan Urara. Keesokan harinya di terminal bus, Asuda menemui Kazama. Rupanya Kazama juga sudah berhenti dari perusahaan. Di sana, Asuda mengaku kalau ia masih mencintainya dan ingin menikahinya. Namun dengan syarat, Kazama bersedia menjadi ibu bagi keempat anaknya. Mendengar itu, Kazama pun lebih memilih untuk berpisah. Setelahnya, Asuda bersama Yui mendatangi rumah sang kakek. Di sana ia dengan rendah hati menyampaikan bahwa ia menolak tawaran adopsi yang pernah sang kakek tawarkan dan berjanji akan melakukan yang terbaik hingga ayah mertuanya mengakuinya sebagai ayah yang sah bagi anak-anak. Beberapa hari kemudian, setelah sang ayah bersiap mencari pekerjaan baru, anak-anak mengajak Mita ke taman hiburan tempat biasa ia menghabiskan waktu. Di sana mereka akhirnya memahami alasan Mita sering ke tempat itu karena penuh kenangan bersama keluarganya. Mereka juga yakin Mita bukan pembunuh keluarganya. Namun ketika mereka terus mendesak ingin tahu kebenaran, Mita kembali mengancam akan berhenti. Dalam perjalanan, Mita teringat akan masa lalunya, di mana saat hari pemakaman suami dan anaknya, ibu mertuanya justru menyalahkannya atas kematian mereka, bahkan menyuruhnya untuk jangan pernah tersenyum lagi seumur hidup. Dan sejak hari itu, Mita tidak pernah tersenyum lagi. Suatu hari, Yui bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Urara dan Mita bertukar posisi. Urara menjadi pembantu rumah tangga yang bersikap dingin, sementara Mita berubah ceria dan ceroboh. Tak lama kemudian, rumah mereka kedatangan Urara yang membawa tas besar. Rupanya, ia ingin meminta izin untuk menginap sementara waktu karena baru saja bertengkar dengan ayahnya. Hal itu terjadi karena sang ayah ingin memutus hubungan dengan cucu-cucunya dan bahkan memaksa Urara mengikuti acara kencan buta. Padahal Urara belum ingin menikah. Ia pun meminta bantuan Asuda untuk berbicara dengan ayahnya. Namun Asuda menolak dengan alasan sedang sibuk mencari pekerjaan. Terlebih, situasi ekonomi sedang sulit karena masa resesi. Hal ini membuat anak-anak khawatir dengan kondisi keuangan keluarga mereka. Kakeru bahkan menawarkan diri untuk bekerja paruh waktu sebagai pengantar koran, sementara Kaito bersedia masuk sekolah negeri agar tidak membebani biaya. Melihat kepedulian anak-anaknya, Asuda tersenyum dan berterima kasih. Ia meminta mereka untuk tidak mencemaskan keadaan, karena setidaknya ia masih memiliki sedikit tabungan.
Saat makan malam telah siap, Asuda menawarkan Urara untuk ikut bergabung. Tetapi Urara yang merasa tidak enak memutuskan untuk pergi. Setelah Urara pergi, Kaito tiba-tiba berkomentar bahwa mungkin saja Urara menyukai ayah mereka karena terlalu sering datang ke rumah. Dimana ucapan itu membuat semua orang terkejut, terutama Asuda yang langsung menyangkal dan menganggap hal itu tidak masuk akal. Anak-anak kemudian mengajak Mita makan bersama, tapi Mita menolak dengan ekspresi datar dan hanya berdiri di samping meja. Di momen itu, anak-anak mulai merasa kalau Mita akhir-akhir ini semakin menjaga jarak. Hal itu mungkin terjadi karena mereka terus-menerus menanyai Mita mengenai keluarganya. Di ruang keluarga, tiba-tiba kakek Haru berbisik bahwa mungkin saja Mita adalah reinkarnasi ibu mereka. Alasannya, Mita datang tepat setelah 49 hari kematian sang ibu, bahkan tanpa ragu membakar pakaian serta altar mendiang. Dan suasana menjadi semakin tegang ketika foto mendiang sang ibu terjatuh di lantai. Keesokan harinya, anak-anak ingin membuktikan apakah Mita manusia atau hantu. Oleh karena itu, mereka menyuruhnya memakan kue monaka. Karena konon jika bisa memakannya, berarti ia manusia biasa. Namun Mita menolak. Ketika Mita bertanya menu makan siang mereka, Kaito sengaja menjawab hamburger dengan banyak bawang agar mereka bisa melihat apakah Mita akan menangis atau tidak saat mengiris bawang. Namun ketika diperhatikan, Mita tetap tenang tanpa setetes pun air mata. Ki yang polos akhirnya bertanya langsung apakah Mita itu hantu atau reinkarnasi ibu mereka. Namun, Mita justru menyuruh mereka agar tidak berbicara padanya kecuali untuk memberi perintah. Lantas, Ki pun memerintahkannya bermain gunting batu kertas. Jika Ki menang, Mita harus bercerita tentang dirinya. Jika kalah, mereka berjanji tak akan menanyakan apapun lagi. Namun, permainan berakhir dengan kemenangan telak Mita. Kaito yang tidak puas menantang Mita bermain Rubik, dan lagi-lagi Mita menang dengan menyelesaikan Rubik hanya dalam 5 detik. Bahkan ketika Kakeru menantangnya bermain basket, Mita tetap tak terkalahkan. Ketika sang ayah pulang, anak-anak mengajaknya membantu membuka tas milik Mita karena mereka sangat penasaran dengan isinya. Mungkin saja di dalamnya ada foto keluarga Mita. Saat Mita ditugaskan memasang bola lampu di kamar Asuda, mereka diam-diam mencoba membuka tas tersebut. Namun karena tasnya sulit dibuka, rencana mereka pun gagal. Mita memergoki mereka dan menegur dengan tegas agar tidak menyentuh barang pribadinya tanpa izin. Tak lama, telepon rumah pun berdering. Ternyata itu dari Urara yang memberitahu bahwa kakek mereka sedang dirawat di rumah sakit. Hal itu terjadi karena sang kakek dipukuli sekelompok anak SMA setelah menegur mereka yang merokok di depan toko. Sesampainya di rumah sakit, keluarga Asuda justru disambut dingin oleh sang kakek. Bahkan ia menyuruh Urara agar segera menikah lalu memberinya cucu yang penurut, tidak seperti keempat cucunya yang dianggap bandel. Untuk meredakan suasana, Ki menunjukkan kotak kaleng berisi batu-batu keluarga dan mengatakan ingin menambahkan batu untuk kakek dan Urara. Namun, sang kakek dengan kasar malah membuang kotak itu dan kembali menyinggung Asuda sebagai penyebab kematian putrinya. Keesokan harinya, anak-anak terkejut melihat Mita tiba-tiba bisa menirukan berbagai suara. Mulai dari suara hewan seperti anjing dan kucing, tetangga gosip, hingga semua anggota AKB48. Melihat bakat itu, Yui mendapat ide gila. Ia meminta Mita meniru suara mendiang ibu mereka dari rekaman video lama. Ia menyuruh Mita berpura-pura menjadi arwah ibu mereka di depan sang kakek agar sang kakek tersentuh dan mau memaafkan ayah mereka. Mita menerima perintah itu tanpa ekspresi. Malam harinya, di kamar gelap sang kakek, terdengar suara lembut menyerupai putrinya Nagiko. Sosok itu berkata menyesal meninggalkan anak-anaknya. Berharap sang ayah mau menjaga mereka menggantikannya dan memaafkan Asuda demi kebahagiaan keluarga. Mendengar itu, sang kakek pun menangis. Ia hanya takut bahwa semua orang yang berharga atau terdekatnya ditakdirkan untuk tidak bahagia. Seperti mendiang istri dan putrinya, bahkan ia juga merasa khawatir kalau Urara akan mendapatkan malapetaka jika berada di dekatnya. Namun, suasana haru itu tiba-tiba buyar ketika Urara datang memaksa masuk dan menyalakan lampu. Di saat itulah sang kakek marah sebab sosok yang dikira hantu mendiang putrinya ternyata pembantu Mita. Karena merasa dipermainkan, sang kakek langsung memukul Mita dan memarahi anak-anak bahkan mengusir mereka.
Namun sebelum itu, tiba-tiba Mita angkat bicara, mengatakan bahwa anggapan sang kakek tentang semua orang yang ia cintai ditakdirkan untuk tidak bahagia tidaklah benar. Sebab yang bisa mereka lakukan hanyalah mencintai keluarga sebaik yang mereka mampu dengan cara mereka sendiri. Kehilangan memang menyakitkan dan tidak ada cara untuk membawa mereka kembali, tapi Anda masih punya kesempatan untuk membuat orang yang Anda cintai bahagia. Ki kemudian memperlihatkan dua batu kecil yang ia temukan untuk sang kakek dan Urara. Ia ingin memasukkannya ke dalam kotak kaleng keluarga, sebab sang kakek dan Urara juga bagian dari keluarga mereka. Dimana setelah mendengar itu, sang kakek akhirnya luluh dan meneteskan air mata. Setelah sembuh, sang kakek dan Urara datang ke rumah Asuda untuk mendoakan mendiang Nagiko di depan altar mendiang. Saat itu, sang kakek juga meminta maaf kepada Mita atas sikapnya yang kasar waktu itu. Di malam harinya, Yui dan adik-adiknya kembali meminta Mita untuk ikut makan malam bersama mereka. Setelah sempat menolak, akhirnya Mita bersedia duduk di meja makan. Sambil menanti pesanan datang, mereka memutuskan untuk memakan kue monaka terlebih dahulu. Saat itulah, untuk pertama kalinya, Mita berbicara tanpa perlu diberi perintah. Dengan suara lembut namun getir, ia mulai bercerita. Ketika masih kecil, kira-kira seumuran Ki, ayahnya meninggal dunia saat mencoba menyelamatkannya yang tenggelam di sungai dekat rumah. Sejak saat itu, ibunya membenci dirinya, menganggap Mita sebagai penyebab kematian sang ayah. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk membuat ibunya bahagia dengan menjadi anak yang pintar dan patuh. Namun, tak pernah sekalipun ia mendapatkan kasih sayang. Ketika ibunya menikah lagi dan memiliki seorang anak, seluruh perhatian dan kasih sayang justru diberikan pada adik tirinya. Hingga suatu ketika, ayah tirinya mulai menunjukkan kasih sayang pada Mita. Namun hal itu justru membuat sang ibu semakin membencinya. Dan sejak saat itu, sang ibu berkata bahwa senyum Mita hanya membawa kesialan bagi orang di sekitarnya. Namun, hidup Mita berubah ketika ia bertemu dengan seorang pria yang mencintainya apa adanya. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra. Bagi Mita, keluarga kecil itu adalah kebahagiaan sejati, membuatnya bisa tersenyum dengan tulus setiap hari. Di momen bahagia itu, adik tirinya mulai sering datang ke rumah. Dia mengaku mencintai Mita dan mulai mengikutinya kemana-mana layaknya penguntit. Meski Mita berkali-kali meminta untuk melepaskannya, namun hal itu tak digubris. Sampai akhirnya sang suami mengetahui hal itu dan menegaskan agar adik tiri tersebut tak datang lagi. Sejak saat itu, adik tirinya murka dan membakar rumah mereka. Dalam kobaran api, Mita mendengar suara suami dan putranya menjerit minta tolong. Ia berlari hendak menembus api, tapi petugas pemadam menahannya. Dan di saat itulah, dua orang yang paling ia cintai di dunia hilang seketika. Setelah tragedi itu, adik tirinya memutuskan untuk bunuh diri. Namun bukan rasa kasihan yang diterimanya, melainkan caci maki dan tuduhan. Ibunya bahkan mertuanya menyalahkannya dan memintanya untuk tidak pernah tersenyum lagi sampai mati. Dimana setelah mendengar kisah Mita itu, suasana di meja makan menjadi hening. Tak ada satupun dari keluarga Asuda yang mampu menahan air mata. Dan bersamaan dengan itu, sesuai dengan janjinya, Mita memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai pembantu mereka. Karena ia sudah menepati janjinya, yaitu menceritakan masa lalunya. Dalam sekejap, tiba-tiba Mita menghilang dari rumah keluarga Asuda, meninggalkan keheningan yang menyayat hati. Keesokan paginya, keluarga Asuda terus menatap jam, berharap Mita datang di waktu biasanya dia mulai bekerja. Namun hingga siang menjelang, Mita tak kunjung datang. Suasana rumah menjadi hening dan penuh penyesalan. Asuda mencoba menghubunginya, tapi ternyata nomornya sudah diblokir. Di kantor agensi pembantu, Asuda menceritakan apa yang terjadi semalam kepada Arumi. Ia memohon agar Arumi mau membujuk Mita supaya kembali bekerja di rumah mereka. Sementara itu, anak-anak pergi ke taman hiburan, tempat yang dulu sering dikunjungi Mita. Mereka berharap bisa bertemu dengannya di sana. Namun pegawai di tempat itu mengatakan bahwa Mita sudah lama tidak pernah datang ke sini lagi. Tak lama kemudian, sang ayah memberi kabar bahwa Mita akan kembali bekerja keesokan harinya. Namun saat hari yang mereka tunggu tiba, orang yang datang bukanlah Mita yang mereka kenal, melainkan pembantu lain yang kebetulan juga bernama Mita. Asuda yang terkejut segera menghubungi Arumi. Dari Arumi, ia mengetahui bahwa Mita yang asli memang menolak bekerja lagi di rumah mereka. Oleh karena itu, Arumi hanya mengirim pengganti dengan nama yang sama. Asuda yang masih berharap bersikeras ingin mempekerjakan Mita lagi, tapi Arumi menjelaskan bahwa Mita kini sudah bekerja di rumah lain.
Sementara anak-anak yang merasa tidak nyaman dengan pembantu baru itu akhirnya sepakat untuk memberhentikannya. Namun keesokan paginya mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Rupanya Mita kini bekerja di rumah tetangga mereka, Minagawa, yang dikenal suka mencampuri urusan orang lain. Dari kejauhan terlihat juga Mita sedang merapikan dasi suami Minagawa, membuat anak-anak hanya bisa terdiam menyaksikannya. Sore harinya saat pulang sekolah, Ki awalnya merasa senang melihat kehadiran Mita. Tetapi wajahnya langsung muram ketika tahu bahwa Mita datang untuk menjemput Tsubasa, anak Minagawa. Tak lama kemudian ketiga kakaknya datang. Mereka bertanya mengapa Mita bekerja di rumah itu. Namun Mita hanya menjawab dingin bahwa dirinya sudah tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Asuda. Bahkan sudah menghapus semua nomor mereka. Malam harinya, Asuda dikejutkan dengan anak-anaknya yang berkumpul di ruang loker sepatu, sementara dari dapur terdengar suara gaduh. Rupanya, Urara sedang mencoba memasak makan malam. Sejak Mita berhenti, Urara bertekad untuk menyiapkan makanan keluarga setiap hari. Lantas, Asuda pun menyuruh Urara untuk tidak perlu repot-repot melakukan itu karena ia tahu Urara juga punya kesibukan lain. Untungnya, anak-anak sudah menghubungi sang kakek yang datang menjemput Urara untuk pulang. Setelah itu, keluarga Asuda memesan makanan untuk makan malam. Di meja, suasana menjadi hangat ketika sang ayah bercerita tentang arti nama mereka yang telah dipikirkan oleh mendiang sang ibu. Yui berarti mengikat, harapan agar keluarga selalu bersama dan tak terpisah. Kakeru berarti berlari, agar tumbuh menjadi seseorang yang selalu bergegas membantu keluarga. Kaito berarti jawaban, seseorang yang menemukan solusi bagi keluarga. Dan Ki diambil dari kata Ki yang artinya kunci, seseorang yang akan membuka pintu kebahagiaan mereka. Di akhir makan malam, Asuda juga memberi kabar bahwa ia telah diterima bekerja di sebuah perusahaan konstruksi. Keesokan harinya, Kakeru, Kaito, dan Ki diam-diam berencana masuk ke rumah Minagawa. Yui yang baru pulang sekolah melihat mereka dan heran dengan apa yang sedang direncanakan. Kakeru menjelaskan satu-satunya cara agar Mita kembali kepada mereka adalah membuatnya dipecat dari pekerjaannya. Kemudian mereka menekan bel dan Mita membuka pintu. Ki mengajak Tsubasa bermain, disusul Kakeru dan Kaito yang berpura-pura ingin ikut. Karena Minagawa sedang tidak di rumah, mereka mulai melancarkan rencana. Kaito menanyakan kepada Tsubasa di mana ibunya menyimpan barang berharganya. Tsubasa pun menunjuk sebuah laci di ruang tamu dan benar saja, di dalamnya terdapat banyak perhiasan. Rupanya rencana mereka adalah membuat Mita dituduh mencuri supaya Minagawa marah dan memecatnya. Namun sebelum sempat mengambil perhiasan itu, mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki Minagawa yang baru pulang. Karena panik, mereka buru-buru menutup laci dan segera meninggalkan rumah. Di malam itu, Minagawa yang diliputi rasa cemburu memerintahkan Mita untuk mengikuti suaminya keesokan hari untuk memastikan apakah ia benar berselingkuh. Hingga keesokan paginya, setelah melihat suaminya pergi, Minagawa memerintahkan Mita membuntutinya dengan taksi. Malamnya, Mita kembali dengan membawa bukti berupa foto-foto perselingkuhan. Ia juga mendengar sendiri ucapan sang suami yang mengatakan bahwa kalau bukan karena anaknya, ia sudah menceraikan Minagawa. Tapi dia malas untuk membayar tunjangan dan memberikan rumah. Di mana foto-foto itu membuat Minagawa marah besar. Dengan emosi yang meledak, ia meminta Mita untuk membunuh suaminya. Tapi tak lama kemudian Minagawa berubah pikiran. Ia ingin mati juga setelah membunuh suaminya. Namun karena tak ingin meninggalkan Tsubasa sendirian, ia pun memerintahkan Mita untuk membakar mereka sekeluarga bersama rumah itu. Mita dengan wajah datar langsung menyanggupinya. Keesokan harinya sepulang sekolah, Yui dan Ki mendengar kabar bahwa hari itu adalah ulang tahun Tsubasa. Ki bercerita dengan senang bahwa Tsubasa bilang ibunya akan menuruti semua permintaannya, bahkan ia tak perlu les biola lagi. Tapi Yui merasa ada yang aneh, karena Minagawa dikenal dengan ketat soal pendidikan anak. Terlebih, ia sempat melihat Mita sedang membawa dirijen. Ia mulai khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi dan meminta saudara-saudaranya ikut memeriksa. Mereka pun datang ke rumah Minagawa. Ki membawa hadiah ulang tahun berupa origami, tapi Tsubasa menolaknya dengan sombong dan melemparkan hadiah itu sambil menyebutnya sampah. Di sana, mereka juga mencoba memperingatkan Minagawa agar tidak memerintahkan Mita melakukan hal-hal yang aneh, karena Mita akan menuruti apapun yang diperintahkan. Namun, Minagawa tak menghiraukan mereka dan menutup pintu.
Malam itu di rumah Minagawa, Mita menyiapkan makan malam spesial dalam rangka ulang tahun Tsubasa. Setelah lagu ulang tahun dinyanyikan dan lilin ditiup, suasana mendadak berubah. Tanpa ekspresi, Mita mengambil sebuah dirijen dan mulai menyiramkan minyak tanah ke lantai. Di mana hal itu tentu membuat mereka semua terkejut. Dengan nada datar, Mita menjelaskan bahwa Minagawa telah memerintahkannya untuk membakar rumah ini bersama seluruh keluarga gara-gara suaminya berselingkuh. Minagawa yang ketakutan langsung berteriak menyebut Mita gila dan memerintahkannya untuk mati saja sendirian. Mendengar itu, Mita tanpa ragu menuangkan minyak ke tubuhnya sendiri dan bersiap membakar diri menggunakan lilin. Sementara keluarga Minagawa langsung berlari keluar rumah dalam kepanikan. Namun sebelum Mita sempat melakukannya, anak-anak Asuda datang dan mencoba menghentikannya. Mereka menangis dan memohon agar Mita berhenti. Tapi Mita tetap diam, lalu berkata dengan tenang bahwa ia sudah berkali-kali mencoba mati namun tak pernah bisa. Ia merasa hidupnya hanya berjalan ketika ia menuruti perintah orang lain. Mendengar itu, anak-anak semakin erat memegang tangan Mita. Mereka menangis dan berkata bahwa berkat Mita, mereka bisa melewati kesedihan setelah kepergian ibu mereka. Mereka tahu Mita adalah orang baik dan mereka ingin menolongnya. Di mana ucapan itu perlahan meluluhkan hati Mita. Untuk pertama kalinya, air mata menetes di wajahnya yang selalu datar. Tapi saat itu juga, polisi datang dan membawa Mita pergi. Di kantor polisi, terlihat Asuda sedang menunggu bersama Arumi. Untungnya semua berakhir baik. Polisi memahami bahwa kejadian itu hanyalah akibat pertengkaran rumah tangga Minagawa. Bahkan suami Minagawa mengaku bersalah dan tak ingin memperpanjang masalah. Di sana, Asuda mengucapkan terima kasih dan memohon agar Mita mau kembali bekerja di rumah mereka. Ia berkata mereka ingin Mita membantu membangun keluarga yang bahagia dan berharap Mita pun bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Keesokan paginya, keluarga Asuda menunggu Mita dengan cemas. Namun saat bel rumah berbunyi, ternyata yang datang hanyalah seorang wanita yang dulu pernah hampir bekerja di rumah mereka yang juga bernama Mita. Rupanya wanita itu hanya ingin mengambil sapu tangannya yang tertinggal lalu berkata bahwa Akari atau Mita yang asli sedang berada di luar. Dimana setelah melihat itu, semua tersenyum lega dan menyambut Mita dengan sukacita. Sebelum kembali bekerja, Mita menyampaikan beberapa syarat. Ia tidak akan pernah makan bersama mereka, tidak akan pergi bersama, dan meskipun diperintahkan untuk tersenyum, ia tidak bisa melakukannya. Ia hanyalah seorang pembantu, bukan bagian dari keluarga. Meski berat, keluarga Asuda setuju dengan syarat tersebut. Dan di saat itulah mereka kembali menyantap sarapan buatan Mita. Suasananya terasa hangat seolah kehidupan mereka perlahan pulih. Ketika Ki tertusuk sesuatu dan meminta plester, Mita langsung mengeluarkannya dari tasnya. Kaito heran, bagaimana mungkin apapun yang mereka butuhkan selalu ada di tasnya Mita. Bahkan Yui tanpa sadar bertanya apakah di dalam tas itu Mita memiliki foto anak dan suaminya. Pertanyaan itu membuat suasana seketika hening. Yui segera menunduk dan meminta maaf. Di sore itu, Mita melihat Urara sedang duduk di dekat area rumah. Dalam percakapan singkat, Urara mengaku bahwa ia nampaknya jatuh cinta pada kakak iparnya. Namun ia kini merasa lega karena Mita sudah kembali bekerja. Ia menyerahkan bungkusan makanan pada Mita dan berjanji tidak akan datang lagi ke rumah keluarga Asuda. Mita membawa bungkusan itu masuk dan meletakkannya di lemari es. Saat mencuci piring, tangannya terhenti ketika menyentuh mangkuk kecil miliki. Tatapannya kosong, seolah pikirannya terlempar jauh ke masa lalu. Dalam bayangannya, ia melihat suami dan anaknya duduk di meja makan, tersenyum dan memuji masakannya. Mereka mengajaknya pergi ke taman hiburan seperti dulu. Namun lamunan itu buyar ketika piring di tangannya terlepas dan pecah di lantai. Suara itu memecah kesunyian dapur, membawa Mita kembali pada kenyataan sendirian di rumah yang sepi. Hari itu, Mita kembali menjalankan rutinitasnya di rumah keluarga Asuda, mulai dari membersihkan jendela, menyetrika pakaian, hingga menyiapkan makan malam yang lezat. Namun di tengah kesibukannya, bayangan masa lalu kembali muncul di benaknya. Ia teringat pada suami dan anak laki-lakinya yang dulu sering memuji masakannya. Dalam kenangan itu, sang anak dengan wajah riang mengajaknya pergi ke taman hiburan. Namun, lamunan Mita buyar saat Yui tiba-tiba memintanya untuk mengajari memasak. Yui mengaku selama ini terlalu bergantung pada ibunya dan selalu bermalas-malasan. Mita pun menyanggupi permintaan itu.
Saat makan malam, keluarga Asuda mulai menyadari sesuatu yang janggal, di mana akhir-akhir ini Mita tampak sering melamun dan beberapa kali terlambat merespon ketika dipanggil. Asuda juga menyadarinya dan menegur dengan lembut, meminta Mita untuk memberitahunya bila sedang tidak enak badan. Namun Mita hanya menjawab singkat bahwa ia baik-baik saja lalu meminta maaf. Kemudian Ki dan Yui kembali memintanya untuk makan bersama mereka, tetapi Mita menolak dengan alasan yang sama. Ia hanyalah pembantu rumah tangga, bukan bagian keluarga. Di meja makan itu, Kaito dengan wajah murung menceritakan bahwa minggu depan akan ada kunjungan kelas. Namun karena ia tahu sang ayah tidak bisa datang karena pekerjaan baru, akhirnya meminta sang ayah untuk menandatangani surat ketidakhadiran. Selain itu, ia juga diberi tugas menulis esai tentang penghargaan untuk ibunya dan membacakannya di depan kelas. Namun tugas itu membuatnya resah, mengingat ibunya meninggal dengan cara tragis. 6年間の感謝を込めてお母さん Sementara itu, Kanaki sebentar lagi akan masuk SD. Sang kakek berencana membelikannya tas baru. Keesokan harinya, kakek mengajak Ki dan Mita berbelanja di mall. Saat Ki meminta pendapat Mita tentang tas yang cocok, tiba-tiba sekilas bayangan mendiang anak Mita muncul. Anak laki-lakinya yang dulu juga memilih tas bersama ayahnya. Melihat Mita yang tampak kehilangan fokus, Ki spontan menggenggam tangan Mita erat-erat. どうしたのタさん Sesampainya di rumah, terlihat Mita yang sedang mengajari Yui memasak. Saat itu, Kakeru mengeluh demam dan tanpa pikir panjang, Mita mengeluarkan termos berisi air jahe dari tasnya, lalu memberikannya ke Kakeru. Ketika kembali membantu Yui, pikiran Mita kembali melayang pada kenangan di mall tadi hingga tak sengaja jarinya teriris pisau. Yui segera menutup luka itu dengan plester sambil berkata tidak menyangka kalau Mita juga bisa ceroboh seperti manusia pada umumnya. Tak lama, Ki datang dan meminta Mita membersihkan telinganya. Ia berbaring di pangkuan Mita dengan tenang, sementara Kaito datang membawa soal yang belum ia pahami. Sekali lihat saja, Mita langsung tahu cara menjawabnya. この問題解ける Malam harinya, Mita mengompres Kakeru yang masih demam dan memperhatikan Kaito yang terus memikirkan tugas esainya. Ketika Asuda pulang larut malam, Mita menyambutnya, melaporkan keadaan anak-anak, lalu menghangatkan makanan untuknya. Sebelum pergi, seperti biasa Mita menyerahkan tagihan lembur. Namun malam itu, Asuda tampak penasaran dengan jaket tebal yang selalu dikenakan Mita meski cuaca panas. Juga dengan tas dan jam tangan antik yang tak pernah lepas darinya. Dimana pertanyaan itu membuat Mita terdiam, sementara bayangan masa lalunya kembali muncul. Rupanya tas itu milik mendiang suaminya dan jam tangan itu milik anak laki-lakinya yang sudah tiada. Keesokan harinya, Urara menghadiri pertemuan perjodohan yang diatur oleh sang ayah. Meski calon prianya tampak sopan, Urara justru bersikap ceplas-ceplos agar tidak disukai. Ia bahkan mabuk karena terlalu banyak minum wine. Di mana perihal perjodohan Urara itu langsung diketahui oleh keluarga Asuda. Hingga keesokan harinya, Yui langsung menemui sang bibi di depan gerbang sekolah. Namun Urara mengaku kalau ia akan berhenti mengajar setelah menikah karena merasa para murid dan orang tua murid membencinya. Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan datang ke rumah keluarga Asuda lagi. Yui yang merasa khawatir karena Urara takut tidak bahagia mencoba membujuknya. Tetapi Urara bersikeras bahwa ini yang terbaik bagi semua orang, terutama jika dirinya tidak ada. Yui lalu menceritakan hal ini kepada keluarganya. やってるうららちゃんがすっかり変わってんの見たら Malam berikutnya, Kakeru mulai sembuh dari demam. Di ruang keluarga, Kaito masih berkutat dengan tugas esainya. Awalnya ia mau menulis esai penghargaan untuk mendiang sang ibu. Namun entah kenapa, surat terakhir almarhum membuat pikirannya terbebani. Ia bertanya-tanya kenapa sang ibu harus meninggal karena pengkhianatan sang ayah. Apakah dia tidak memikirkan anak-anaknya? Rupanya, anak-anak yang lain juga memiliki pendapat yang sama. Meski sang ayah terus mengatakan bahwa ini semua adalah salahnya. 悪いのは全部お父さんだから。でも Ketika Kaito akhirnya memutuskan menulis surat untuk ayahnya saja, Mita tiba-tiba merobek kertas itu. Untuk pertama kalinya, ia ikut campur urusan keluarga. Ia menatap Kaito dan berkata tegas bahwa surat tersebut harus ditujukan pada mendiang sang ibu. Menurut Mita, ibu mereka tidak meninggal karena bunuh diri, melainkan karena kecelakaan. Mungkin memang awalnya ia putus asa, tapi begitu berada di dalam air dan tidak bisa bernapas, ia pasti berjuang mati-matian untuk hidup demi anak-anaknya. Hal itu sama seperti
seperti dirinya yang pernah mencoba untuk mati, namun tubuhnya bertentangan dengan keinginan. Oleh karena itu, ia berjuang mati-matian untuk bisa bernapas lagi. Di mana ucapan itu membuat seluruh keluarga terdiam, dan perlahan mereka mulai meyakinkan diri bahwa sang ibu tidak mati karena bunuh diri tetapi karena kecelakaan. Mereka bahkan sepakat untuk membakar surat peninggalan terakhir mendiang sang ibu. お母様は自殺ではありません。 Di malam itu, Kaito akhirnya menyelesaikan tugas esai tentang sang ibu. Ia meminta Mita untuk membacanya, bahkan mengajak Mita untuk datang ke sekolah. Namun karena Mita menolak, akhirnya Kaito sengaja meletakkan esai tersebut di meja makan supaya bisa dibaca Mita besok pagi. Namun di malam itu juga, bayangan tentang suami dan adiknya kembali menghantui Mita, membuatnya tersentak bahkan hampir menangis. Yang mana hal itu tentu mengejutkan Kaito dan Asuda. Keesokan paginya, keluarga Asuda sarapan seperti biasa. Kaito memandangi kertas tugasnya dengan gugup. Ia tahu ayahnya tidak bisa datang ke kunjungan kelas hari ini. Di sekolah, terlihat para ibu berkumpul di ruang kelas untuk menghadiri acara pembacaan esai penghargaan kepada ibu. Satu persatu anak maju di depan kelas membacakan tulisan mereka dengan antusias. Namun, ketika giliran Kaito tiba, suasana yang semula ramai mendadak hening. Dalam esainya, Kaito menceritakan tentang ibunya yang sudah meninggal. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan penyesalannya karena pernah marah saat bertanya siapa anak yang paling dicintai. Dan ibunya menjawab bahwa ia mencintai semua anaknya sama besar. Kini ia sadar, seharusnya ia lebih sering mengatakan cinta dan terima kasih kepada ibunya. Meski sang ibu telah tiada, Kaito merasa beruntung dilahirkan olehnya dan berjanji akan terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Di mana kata-kata Kaito yang tulus membuat suasana haru menyelimuti ruangan. Para guru dan orang tua yang hadir tak kuasa menahan air mata. Setelah selesai membacakan esainya, Kaito menemukan secari kertas di balik lembarannya. Di situ tertulis pesan dari Mita yang mengatakan bahwa Kaito telah melakukannya dengan sangat baik, di mana tulisan sederhana itu membuat Kaito bahagia. Dan tanpa Kaito sadari, kalau Mita diam-diam menyaksikan dari luar jendela kelas. Di rumah, Ki ingin membantu Mita memasak di dapur. Namun, sebuah insiden kecil terjadi di mana air panas tumpah dan mengenai tangan Ki. Untungnya, berkat pertolongan cepat dari Mita, luka itu tidak parah. Malamnya, ketika Mita hendak meninggalkan rumah Asuda, ia berpapasan dengan Minagawa yang datang membawa 2 koper besar. Rupanya, ia baru saja diusir oleh suaminya, bahkan tidak diberi hak asuh atas anaknya. Dengan nada penuh kebencian, Minagawa menuding Mita sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Ia menuduh Mita biang dari segala kesialan, dari insiden kebakaran yang nyaris terjadi hingga kecelakaan kecil yang menimpaki. Menurutnya, siapapun yang dekat dengan Mita pasti akan berakhir menderita, di mana kata-kata itu mengingatkannya pada masa lalu, pada ucapan ibu kandung dan ibu mertuanya yang dulu juga menyalahkannya atas segala tragedi. Keesokan harinya, Mita kembali datang ke taman hiburan, memesan paket makanan keluarga dan duduk sendirian di meja. Dalam lamunannya, bayangan suami dan anaknya muncul tersenyum hangat seperti dulu. Dengan suara bergetar, ia meminta maaf karena merasa tidak pantas untuk bahagia. Ia juga mengaku takut akan mulai mencintai keluarga Asuda. Ia takut cinta itu akan membawa penderitaan bagi orang lain. Namun saat ia mengangkat kepala, matanya terbelalak. Anak-anak Asuda berdiri di hadapannya. Mereka datang untuk menemuinya, menolak meninggalkan Mita sendirian. Mereka mengajak Mita untuk berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyakiti dirinya, dan percaya bahwa mencintai tidak akan membawa kematian bagi siapapun. Bahkan mereka juga langsung menghabiskan makanan yang sudah Mita pesan. Walau Mita sempat menolak dan memohon agar mereka tidak bersikap terlalu baik padanya, anak-anak tetap tersenyum dan mengatakan bahwa kini saatnya Mita menemukan kebahagiaannya sendiri. Hingga akhirnya Mita pun luluh. Mereka semua berjalan pulang bersama, bergandengan tangan sambil bernyanyi pelan menyesuaikan nada datar khas Mita. Namun kali ini terasa hangat dan penuh kasih. Di sebuah restoran, terlihat Urara akan menemui calon suaminya. Namun sebelum itu, tiba-tiba Asuda datang dan langsung menarik Urara. Di sana, Asuda menyarankan agar Urara menikah dengan pria yang benar-benar ia cintai. Ia tidak mau Urara menderita seperti mendiang kakaknya. Namun di saat itulah, Urara justru mengatakan kalau pria yang ia cintai saat ini ada di depan matanya, yaitu Asuda sendiri. Sontak, rasa shock tak terbendung pun menyelimuti Asuda. Malamnya,
Saat Mita sedang memasak, anak-anak berdiri di belakangnya seolah ingin menyampaikan sesuatu. Ki kemudian mengeluarkan kotak kaleng kecil miliknya dan memperlihatkan batu milik Mita. Ia menyerahkan batu itu lalu meminta Mita untuk memasukkannya ke dalam kotak bersama batu mereka. Dengan mata berbinar, Ki bertanya dengan lembut, apakah Mita bersedia menjadi ibu mereka? Dan siapa sangka, tawaran itu justru diterima oleh Mita. 承知しました。 Keesokan paginya, Asuda dikejutkan oleh pengakuan anak-anaknya bahwa mereka meminta Mita menjadi ibu mereka. Ia lebih kaget lagi ketika mengetahui bahwa Mita bersedia begitu saja. Ki, Kakeru, dan Kaito dengan bersemangat mendesak sang ayah untuk melamar Mita. Namun tentu saja hal itu langsung ditolak, bukan karena Asuda membenci Mita, melainkan karena rasanya aneh. Dan kejadian itu semakin membingungkan ketika Mita mengonfirmasi bahwa ia memang sudah setuju, bahkan menyerahkan secari kertas berisi kontrak pernikahan yang telah ditandatangani. Asuda yang kaget meminta saran pada Yui selaku anak tetua, tapi Yui pun sama sekali tidak tahu harus berkata apa. だよお父さん、もう俺たちのこと心配しないで。 Adapun alasan kenapa Mita harus menjadi ibu mereka, yaitu karena Asuda baru saja mendapat pekerjaan baru dengan gaji belum seberapa, yang tentunya tidak akan mampu membayar pembantu rumah tangga. Jadi, jika Mita menjadi ibu rumah tangga bagi keluarga mereka, itu akan jauh lebih efisien dan tidak membebani keuangan. Menurutnya, menjadi ibu bagi anak-anak Asuda adalah pilihan terbaik. Lantas, untuk sementara ini, Asuda akhirnya mengizinkan Mita tinggal di rumah tersebut. そんなこと言ったのか。 Ki yang paling gembira meminta Mita meletakkan batu miliknya ke dalam kotak kaleng keluarga. Namun setelah itu mereka terkejut saat Mita mengambil batu milik mendiang ibu mereka sembari mengatakan bahwa dalam satu rumah tidak perlu ada dua ibu. Saat makan malam, keluarga kembali dikejutkan oleh perubahan Mita, di mana makanan yang disajikan sangat sederhana, jauh berbeda dari biasanya. Mita beralasan bahwa mereka harus mulai berhemat karena kondisi keuangan keluarga sedang tidak baik. Namun, yang membuat mereka makin bingung hanya porsi sang ayah yang terlihat lebih lengkap dan lezat. Lantas, Mita pun menegaskan bahwa itu adalah hal yang wajar karena ayah mereka yang bekerja keras menafkahi keluarga. Selain itu, ia juga menetapkan aturan baru, di mana setiap anak hanya boleh makan satu porsi nasi, tidak boleh menambah. Kakeru yang gemar makan tentu langsung protes. Asuda mencoba menengahi dan meminta-minta agar tak terlalu keras. Namun Mita menegaskan bahwa anak-anak harus belajar hidup realistis dan memahami situasi keluarga mereka. お母さんです。 Mita juga menegur Kaito yang terlalu bergantung padanya dalam mengerjakan soal matematika, bahkan memintanya melupakan impian masuk ke sekolah swasta jika soal sederhana saja tidak bisa diselesaikan, di mana perubahan drastis itu membuat seluruh keluarga heran. Mereka mulai merasa bahwa Mita yang sekarang bukan lagi Mita yang dulu. Saat Asuda hendak menegurnya, tiba-tiba perutnya terasa sakit hebat. Ia pun segera dilarikan ke rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa Asuda mengalami infeksi. Ketika mendengar kabar ayah mertuanya akan menjenguk, Asuda meminta Mita agar jangan sampai menceritakan bahwa kini ia menjadi ibu bagi anak-anaknya. Saat menjenguk, sang kakek juga memberi kabar bahwa Urara akan menikah dengan pria yang baru ia temui dari Kencan Buta. Urara bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan tanpa berdiskusi terlebih dahulu, yang mana hal itu membuat satu keluarga merasa khawatir. Dan di momen itulah akhirnya Asuda mengaku bahwa Urara pernah menyatakan cinta padanya. Namun sang kakek yang mendengar itu menegaskan bahwa ia takkan pernah merestui hubungan semacam itu. Terlebih, Asuda juga mengaku kalau ia belum ada niatan untuk menikah lagi. Namun ketika masalah Urara dibahas, tiba-tiba Mita menawarkan diri untuk membujuknya. 私が説得してみましょうか。 Mita kemudian menemui Urara yang sedang mencoba beberapa gaun pengantin. Di sana, Urara meyakinkan Mita bahwa ia akan menikah dengan pria yang baik, seseorang yang mau menerima segala kekurangannya. Ia bahkan menitip pesan kepada Mita untuk menjaga semua keponakannya dengan baik. Namun saat Mita mengaku bahwa dirinya kini telah menjadi ibu bagi anak-anak itu, Urara terkejut bukan main. Sore harinya, terlihat Ki pulang bersama Mita. Ki menyanyikan lagu yang biasa ia nyanyikan bersama mendiang ibunya. Namun ketika ia mengajak Mita bernyanyi bersama, Mita dengan tegas berkata agar lagu itu jangan pernah dinyanyikan lagi.
Di rumah, Mita menegur Yui yang baru pulang di malam yang larut ini. Tak lama, terdengar teriakan dari Kaito karena menginjak kecoa. Diikuti dengan cerita Kakeru yang terjatuh di tangga bus hingga kakinya terkilir. Belum sempat tenang, mereka dikejutkan oleh jeritan Ki yang menemukan kecoa di dalam susunya. Bahkan, pohon natal hampir jatuh menimpa Yui jika saja Mita tak sempat menahannya. Membuat mereka bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini mereka sial mulu. Yui lalu bertanya kepada Mita bagaimana keadaan Urara. Mita pun menjawab bahwa Urara tampak bahagia dan ia yakin tunangannya pria yang baik. Ketika Yui bertanya kenapa Mita tak menghentikannya, Mita pun berkata bahwa itu sudah menjadi keputusan Urara. Di tepi sungai, anak-anak berdiskusi soal perubahan sikap Mita dan semua kesialan yang mereka alami. Kaito mulai curiga ayah mereka sakit karena makanan yang dimasak Mita. Kakeru bahkan menuduh lebih jauh, mengatakan bahwa mungkin Mita sejak awal memang berencana mencelakai mereka demi asuransi ayahnya. Namun di tengah pembicaraan itu, Mita tiba-tiba muncul di belakang mereka dan menyuruh semuanya pulang. Di rumah, Mita memerintahkan mereka untuk membersihkan rumah dan membuang semua hal yang dianggap mengganggu, termasuk altar mendiang ibu mereka. Tentu saja mereka menolak keras, yang mana hal itu membuat Mita marah. Bahkan berkata jika mereka tak bisa mematuhi ibu mereka yang sekarang, lebih baik pergi dari rumah ini. Lantas, anak-anak pun pergi menemui Asuda di rumah sakit dan menceritakan semuanya. Yui meminta sang ayah untuk melakukan sesuatu sebelum semuanya menjadi lebih kacau. Awalnya, sang ayah menyuruh mereka untuk meminta bantuan kepada sang kakek. Namun ia baru ingat bahwa besok adalah hari pernikahan Urara sehingga sang kakek tidak bisa diganggu. Keesokan harinya, sebelum pernikahan Urara dimulai, Yui dan adik-adik mendatangi Urara dan menceritakan semuanya. Hingga akhirnya, saat upacara pernikahan akan dimulai, hanya ayah Urara yang muncul di hadapan para tamu, di mana momen itu membuat mempelai pria dan para undangan terkejut. Lantas, ayah Urara pun berlutut dan meminta maaf karena Urara tidak bisa datang. Sementara di rumah, terlihat Mita yang hendak membakar altar mendiang ibu anak-anak Asuda. Namun, hal itu langsung dihentikan oleh Urara. Di momen itu, Mita lalu memaksa mereka memilih dirinya atau Urara, di mana pilihan itu membuat anak-anak terdiam dan bimbang. Hingga akhirnya Yui berkata bahwa bagaimanapun Urara adalah orang yang selalu peduli pada mereka dan tidak akan pernah mengkhianati keluarga ini. Dengan suara bergetar, Yui menegaskan bahwa Mita bukan ibu mereka. Karena anak-anak sudah memutuskan, akhirnya Mita memilih untuk pergi. Yang mana hal itu membuat anak-anak panik karena mereka tidak ingin Mita benar-benar meninggalkan rumah tersebut. Urara mencoba mengejarnya dan berusaha menenangkan karena ia tahu Mita sengaja melakukan itu karena takut tersenyum bahagia jika tinggal bersama anak-anak. Ia juga mengingatkan bahwa anak-anak sangat membutuhkan Mita melebihi dirinya. Namun Mita justru menampar Urara berkali-kali. Bahkan Urara hampir menangis setelah mendengar kata-kata tajam dari Mita. Sebelum benar-benar pergi, Asuda memohon agar Mita mengizinkan mereka mengadakan pesta perpisahan. Ia meminta Mita tinggal 1 hari lagi bersama anak-anak. Urara juga ikut memohon dan akhirnya Mita bersedia. Setelah itu, Asuda dan Urara pergi ke tempat pernikahan Urara yang batal tadi. Mereka ingin menanyakan soal uang resepsi, namun pihak gedung mengatakan uang tidak bisa dikembalikan karena pembatalan dilakukan di menit-menit terakhir. Asuda berniat menggantinya karena merasa bertanggung jawab, tapi Urara menolak. Tak lama kemudian, calon suami Urara muncul. Urara meminta maaf karena alasan sebenarnya ia ingin menikah hanyalah karena tak bisa bersama orang yang ia cintai. Namun ternyata calon suaminya pun melakukan hal yang sama. Ia bercerita bahwa wanita yang ia cintai tak bisa menentang ayahnya dan akan menikah dengan pria lain, sehingga ia menikahi Urara hanya karena putus asa. Tapi berkat Urara, ia menemukan kembali keberaniannya, hingga tiba-tiba ia mengatakan bahwa ia hendak menggagalkan pernikahan wanita itu. Dan seketika mereka melihat wanita berseragam pengantin berlari keluar dari gedung bersama pria tersebut. Asuda dan Urara terkejut. Lebih terkejut lagi ketika tahu bahwa mempelai pria yang ditinggal kabur adalah Natori, yang berarti wanita yang dibawa kabur tadi adalah putri direktur perusahaan mereka. Setelah itu, keluarga Asuda berjalan-jalan bersama Mita untuk membeli perlengkapan pesta. Di tengah jalan, mereka bertemu Kazama yang kini bekerja membagikan brosur. Asuda sempat terkejut karena ia mengira Kazama sudah pulang kampung. Kazama bercerita bahwa setelah orang tuanya tahu alasan pengunduran dirinya, mereka memutus hubungan dengannya. Ia merasa ini adalah hukuman karena sudah menyebabkan istri Asuda meninggal. Namun anak-anak segera menimpali bahwa ibu mereka tidak bunuh diri, melainkan mengalami kecelakaan. Mereka
meminta Kazama berhenti menyalahkan diri. Mendengar itu, Kazama terharu dan meneteskan air mata. Saat mereka hampir tiba di rumah, mereka melihat Minagawa keluar dengan wajah berlinang air mata. Minagawa mengaku kalau dia baru diusir oleh suaminya dan tidak mendapat hak asuh anak. Mengetahui hal itu, Asuda menyemangatinya agar jangan menyerah. Sebab bahkan ayah seburuk dirinya pun masih bisa mendapatkan kembali anak-anaknya. Hingga tiba-tiba Tsubasa keluar dari rumah dan langsung memeluk ibunya. Minagawa menangis dan berjanji akan melakukan segala cara agar bisa bersama putranya lagi. Malam itu, suasana rumah terasa begitu hangat. Semua berkumpul menikmati masakan lezat buatan Mita. Kali ini, Mita mengaku kalau ia dibantu oleh Yui di dapur. Mereka mengajaknya makan bersama dan untuk pertama kalinya Mita menerima dengan sukarela. Asuda kemudian bertanya hadiah ulang tahun apa yang Mita inginkan. Mereka menebak-nebak, namun tak satu pun yang bisa menebak dengan benar. Hingga akhirnya Mita pun menjawab kalau ia hanya ingin meminta satu hal, yaitu batu milik Ki yang mewakili dirinya. Ki membuka kotak kalengnya, mengambil batu Mita tapi segera memasukkannya lagi. Ia menolak menyerahkan batu itu karena ia tidak ingin berpisah dengan Mita. Namun Mita mengatakan bahwa mulai besok ia akan pindah ke Onikawa bersama layanan pengurus rumah tangga Arumi. Mendengar itu, suasana menjadi hening hingga akhirnya Asuda memberi Mita perintah terakhir, yaitu untuk tersenyum. Dan malam itu Mita benar-benar tersenyum. Senyum hangat yang begitu cantik membuat semua orang di meja makan meneteskan air mata. 三田さんに助けてもらったよ。また会いに来てね。三田さんの料理食べたくなったら Keesokan harinya di terminal bus, keluarga Asuda mengantar Mita. Namun hanya Ki yang tidak ikut dengan alasan sakit, meski semua tahu kalau itu hanya alasan. Saat bus mulai melaju, terdengar suara Ki memanggil nama Mita. Ia berlari sekuat tenaga mengejar bus, dan dari jendela, Mita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Arumi yang melihat itu berpura-pura sakit perut agar bus berhenti. Saat mereka bertemu, Ki memberikan batu milik Mita sambil terisak. Mita menerimanya dengan lembut. Ia kemudian menyerahkan sebuah origami berbentuk panda untuk Ki. Di dalamnya terdapat tulisan "Aku sangat menyukai Ki", di mana tulisan itu membuat Ki semakin menangis. Mita mengucapkan terima kasih atas segalanya lalu berjalan menjauh. Asuda dan yang lain hanya bisa berdiri menatap punggung Mita yang perlahan menghilang. お世話になりました。 Dan setelahnya mereka kemudian pulang bersama. Urara mengusulkan untuk mengundang kakek dan makan takoyaki bersama di rumah. Singkat cerita, di sebuah kota terlihat seorang wanita berjaket dan bertopi tampak berjalan di perumahan menjelang pagi. Ia berhenti di depan sebuah rumah besar yang kotor dan berantakan. Wanita itu menatap jam tangannya pukul 6:59. Di tangannya tergenggam sebuah batu kecil. Hingga tepat pukul 7.00 pintu rumah pun terbuka. Ya, dia adalah Mita yang kini memulai babak barunya. Dan dengan ini cerita pun tamat.